Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mata kita masih bisa menangkap cahaya sehingga kita bisa melihat. Alhamdulillah, telinga masih bisa menangkap suara sehingga mengetahui apa yang ditujukan kepada kita. Alhamdulillah, seluruh darah-darah kita masih mengalir di urat-urat kita. Daging dan otot-otot masih menempel di tulangnya. Sumsum masih berfungsi di dalam tulang. Segala sesuatu di tubuh kita ini masih berfungsi. Dan ini sebuah nikmat yang tidak terhitung. Maka sangat wajar kalau kita selalu mensyukurinya. Belum lagi nikmat yang eksternal tubuh. Dan yang paling besar adalah keimanan dan keislaman. Maka sering-seringlah bersyukur saudaraku, karena wa in ta'uddu ni'matullahi la tuhsuha. Kalau kalian ingin menghitung-hitung nikmatnya Allah, maka kalian tidak akan pernah mampu. Juga kita panjatkan senantiasa salawat dan taslim kepada satu-satunya guru, kiai, suri tauladan kita, idola setiap orang yang beriman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah dan malaikatnya telah memberikan salam kepada beliau. Dan sebagai balas jasa dari 23 tahun dari masa hidup beliau yang dihabiskan semuanya untuk agama ini. 13 tahun fase Mekah, semuanya dengan hinaan, cacian, dianggap penyihir, penyamun, dan puncaknya diusir dari kampung halamannya, Mekah. Dan kita tahu bagaimana pedihnya bila seseorang diusir dari kampung halaman. Juga 10 tahun fase Madinah, semuanya dengan dakwah dan jihad. Sampai akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan firman-Nya dalam surah Al-Ma'idah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Hari ini aku sempurnakan agama kalian, nikmatku pada kalian, dan juga aku ridha Islam sebagai agama kalian. Maka sangat wajar sebagai pengikut yang setia, dan pastinya manusia yang terbaik adalah yang mengikuti Nabi Muhammad SAW, selalu membacakan salawat dan taslim kepada beliau tanpa ada batas waktu dan tempat sallallahu alaihi wasallam. Tentu bagi yang baru hadir, saya mengucapkan selamat datang di kelas hadis kita, di kelas sirah ini. Dan ini pertemuan kita yang kedua, karena yang pertama kita sempat membahas 10 atau lebih poinnya manfaat mempelajari sirah dengan beberapa contoh-contoh, dan tentu saya tidak review lagi. Anda bisa kembali ke YouTube, sudah ada, dan mungkin bisa ambil dari teman-teman soft copy atau memang bentuk DVD, flash disk. Saya tidak tahu teman-teman AKL menyiapkan seperti apa. Yang jelas insya Allah jangan sampai terlewatkan setiap episode kita, karena kita sedang mempelajari sejarah manusia yang terbaik, sejarah manusia yang akan memimpin seluruh nabi-nabi, dan orang yang terbaik dari anak cucu Adam. Dan itu disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW sendiri, ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Saya pemimpinnya seluruh manusia anak Adam, dan tidak ada kesombongan dalam bahasa itu. Jadi memang kita bukan mempelajari seorang tokoh masyarakat biasa. Kita juga bukan mempelajari nabi-nabi tertentu yang hanya diutus untuk kaumnya, karena memang sebelum beliau semua nabi-nabi diutus untuk kaumnya saja. Nabi Muhammad, Nabi Musa, Nabi Isa yang sangat dikenal, pengikutnya juga banyak. Semua yang mengaku pengikut Nabi Musa yang dikenal dengan Yahudi, semua yang mengaku pengikut Nabi Isa yang dikenal dengan Nasrani, jumlahnya sangat banyak. Padahal nabi-nabi ini hanya diutus untuk kaumnya saja. Bagaimana dengan Nabi Muhammad SAW yang diutus untuk seluruh alam semesta? Segala sesuatu sempurna. Saya sudah jelaskan pertemuan yang lalu, secara fisik seperti apa, secara akhlak seperti apa. Sangat sempurna, luar biasa. Tidak ada satu sosok pun, kata para ulama, yang menyamai fisik Nabi SAW, termasuk Nabi Yusuf sendiri, yang sudah diberikan dalam hadis, diberikan predikat sepertiga kegagahan dunia ada di tangannya. Ulama-ulama hadis mengatakan Nabi Muhammad SAW jauh lebih daripada itu.
secara fisik sempurna, secara akhlak sempurna, penutup para nabi-nabi dan diutus untuk seluruh manusia dan tuannya, pemimpinnya seluruh anak Adam. Maka ini kita membahas sejarah manusia yang terhebat, saudaraku. Siapa yang mencontohinya, hidupnya akan sempurna. Siapa yang mengikuti ajarannya, hidupnya akan aman, tentram, bahagia. Dari miskin menjadi kaya, dari bodoh menjadi pintar, dari penakut menjadi pemberani, dari pelit menjadi dermawan. Ajarannya sangat luar biasa. Dan di akhirat dijamin masuk ke dalam surga. Ini satu hal yang luar biasa. Ini bukan sekedar mempelajari seorang doktor, profesor, atau seorang tokoh masyarakat yang kadang-kadang satu saja kelebihan yang dia lakukan sudah dihebohkan oleh para masyarakat di sekitarnya atau orang-orang yang di sekitarnya. Tentu pada kesempatan yang malam ini, kesempatan kita yang kedua pada pertemuan, semoga Allah SWT berkahi ke depan, kita akan masuk di bahasan sirah. Dan kalau teman-teman ada yang tanya referensinya dari mana, saya tidak pakai referensi khusus, terlalu banyak buku rujukannya. Dan saya sedang menyusun buku sendiri, jadi apa yang antum dengar nanti memang adalah susunan saya sendiri yang saya kumpulkan dari sekian banyak referensi, baik itu kaset, DVD, buku-buku, rujukan-rujukan tentang ayat-ayat Al-Quran, sebabun nuzul, tentang hadis-hadis Nabi dalam buku-buku induknya. Dan saya berharap semoga Allah mudahkan tulisan ini bisa terbit nantinya, insya Allah. Jadi apa yang antum dengarkan nantinya itu memang murni. Mungkin tidak harus sama dengan buku-buku sirah yang lain, karena memang saya jauh mereview ke belakang. Kita bisa membahas sebenarnya sejarah Nabi Muhammad SAW langsung dari masa beliau lahir. Tapi saya akan review jauh ke belakang. Kita akan bahas tentang keadaan Jazirah Arab. Orang-orang Arab itu sendiri dari mana asalnya. Kemudian bagaimana sih terbentuknya kota Mekah sehingga menjadi ramai seperti sekarang, dan akhirnya Nabi yang mulia ini lahir di situ. Kemudian bagaimana kisahnya air Zam-Zam, adanya Ka'bah di sana, kapan dibangun, bagaimana bisa ada orang yang tinggal di Jazirah Arab tapi orang Yahudi, orang Nasrani sebelum diutus Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada kisah pasukan gajah, kemudian berkuasanya negeri Persia di wilayah Yaman. Ada kurang lebih 5 judul atau 4 judul ini. Ini semuanya saya susun. Sebenarnya dia dalam 3 judul besar ya. Subbahasan di dalam awal buku, kalau anda temukan nanti buku ini insya Allah terbit. Poin pertama, sejarah hidup Nabi Muhammad SAW. A, kisah Zam-Zam dan pembangunan Ka'bah, masuknya agama Yahudi dan Nasrani di Jazirah Arab. Kemudian kisah pasukan gajah dan berkuasanya pemerintah negeri Paris di negeri Yaman. Saya akan mulai insya Allah dengan kisah Zam-Zam dan pembangunan Ka'bah. Sudah banyak di antara kaum muslimin yang tahu kalau Nabi Ibrahim alaihissalam mempunyai 2 orang istri. Istri yang pertama Sarah dan istri yang kedua Hajar. Nabi Ibrahim alaihissalam, awal kisahnya yang saya angkat di buku saya ini, pernah satu waktu berjalan-jalan dengan Sarah dari Palestina menuju ke Mesir. Kebetulan di Mesir pada saat itu teman-teman sekalian ada satu raja zalim dan punya tradisi kebiasaan yang buruk sekali. Dia paling gemar mengambil secara paksa istri orang lain. Maka Ibrahim alaihissalam sempat berkata kepada Sarah, dan kebetulan Sarah memang Allah Azza wa Jal berikan kelebihan kecantikan secara fisik. Kalau nanti kita masuk ke dalam Mesir dan prajurit-prajurit raja zalim ini datang bertanya kepada saya atau bertanya kepada kamu, karena kalau dia tahu ini sudah bersuami pasti diambil. Bagi raja ini kalau sudah dinikahi oleh seorang laki-laki pasti perempuan itu punya kelebihan, kekonyolan karena kebodohan dia gitu. Maka yang terjadi adalah Ibrahim mengatakan, kalau kau ditanya siapa saya ini, kamu katakan saudaramu. Dan kalau saya juga ditanya, saya akan mengatakan kau saudariku. Dan kita maksudkan adalah saudara dan saudari seiman. Karena kalau dikatakan istri pasti diambil. Dan inilah sebabnya kenapa hadis tentang syafaat kubra di dalam riwayat Bukhari yang panjang lebar,
di mana waktu manusia kepanasan di mahsyar, mereka akhirnya mendatangi Adam, meminta Nabi Adam alaihissalam, engkaulah ayah kami, engkaulah manusia pertama, ya, mintalah kepada Allah agar Allah memberikan syafaat, agar Allah datang menghakimi kami ke surga atau ke neraka. Lalu Nabi Adam mengatakan alaihissalam, saya tidak berani, hari ini Tuhanku murka, belum pernah murka sebelumnya karena banyaknya kesalahan kalian, dan saya pernah berbuat salah. Saya pernah dilarang makan buah dari sebuah pohon, lalu kemudian saya makan, walaupun Allah sudah terima taubat saya, tapi saya pernah buat salah, saya nggak berani. Coba kalian pergi ke Idris. Mereka pergi ke Idris, Idris juga menolak, Idris menunjuk Nuh, Nuh menunjuk Syuaib, Syuaib tunjuk ke Hud, Saleh, terus begitu saling nunduk-nunduk Nabi ini sampai ke Ibrahim alaihissalam, dan Nabi Ibrahim alaihissalam sempat mengatakan, saya tidak berani, diriku sendiri karena Tuhanku murka hari ini belum pernah murka sebelumnya, dan apa yang Nabi Ibrahim sebut kesalahannya, saya pernah mengatakan kepada istri saya Sarah untuk mengatakan saya saudaranya dan dia saudariku. Padahal sebenarnya tidak niat dusta di sini. Raja ini zalim. Ya. Maka yang terjadi, Ibrahim alaihissalam menganggap itu adalah sebuah hal yang melanggar hukum Allah. Padahal Allah SWT tidak marah dia pada saat itu karena memang dia nggak berdusta. Ringkas cerita adalah Ibrahim alaihissalam masuklah ke sana bersama Sarah. Begitu prajurit-prajurit Raja zalim ini melihat, karena melihat kecantikan Sarah yang luar biasa, ditanya siapa yang di sebelahmu ini laki-laki, dia katakan ini adalah saudaraku. Ibrahim ditanya siapa ini, dia katakan saudariku. Tapi karena kecantikan Sarah, ternyata prajurit-prajurit zalim ini tetap saja menangkap Sarah, mengambil secara paksa dan membawanya ke istana raja. Ibrahim alaihissalam pada saat itu berdoa kepada Allah SWT agar istrinya diselamatkan, dan pada saat masuk ke istana, raja ini begitu melihat Sarah, karena memang dia selalu mengikuti hawa nafsunya, maka spontan dia langsung ingin memerkosa, melakukan perbuatan-perbuatan keji. Sarah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diselamatkan dari orang ini. Ya Allah, selamatkanlah aku dari keburukan dan kejahatan orang ini. Tiba-tiba si raja tadi stroke tangannya, nggak bisa bergerak. Lalu dia bilang kepada Sarah, apa yang kamu lakukan sampai tangan saya tidak bisa bergerak? Kata Sarah, saya minta kepada Tuhan saya agar diselamatkan dari keburukan kamu. Kata si raja ini, mintalah kepada Tuhanmu agar saya disembuhkan. Ya, karena tiba-tiba nggak bisa bergerak dua-dua tangannya. Dan saya tidak akan ganggu kamu. Sarah pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar disembuhkan, ternyata sembuh benar seketika pada saat itu. Raja ini rupanya menganggap mungkin ini permainan, sihir, dia nggak percaya kok tiba-tiba bisa sakit, tiba-tiba bisa sembuh. Maka dia berusaha menjamah yang kedua kali. Sarah pun berdoa yang kedua kali kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata stroke lagi. Nah, pada saat stroke yang kedua, dia sudah tahu nih permasalahan. Dia bilang, mintalah kepada Tuhanmu disembuhkan, agar saya disembuhkan, saya janji tidak akan mengganggumu. Ternyata, pada saat Sarah berdoa kepada Allah, disembuhkan raja tersebut, diulangi lagi sama dia. Ini saking konyolnya raja ini. Dilakukan yang ketiga kali, begitu yang ketiga kali dia ingin menjamah, Sarah berdoa kepada Allah SWT, maka Allah memberikan seluruh tubuhnya stroke, yang bagian wajahnya aja enggak. Jadi dia masih bisa melihat, masih bisa mendengar, lisannya masih bisa mengucapkan, tapi seluruh sekujur tubuhnya nggak bisa bergerak. Maka raja ini pun akhirnya ketakutan dan berkata, mintalah kepada Tuhanmu agar saya disembuhkan, dan saya janji terakhir kali. Ini semua yang ada di sini, pengawal-pengawal saya semuanya jadi saksi. Maka Sarah pun berdoa kepada Allah SWT, lalu dilepaskanlah. Pada saat terlepas penyakit tersebut, raja ini lalu ketakutan berkata kepada pengawal-pengawalnya, keluarkan wanita ini dari istana saya karena yang kalian bawa jin dan bukan manusia. Pada saat itu si raja ini rupanya ketakutan, jangan sampai Sarah ini berdoa lagi, dia udah pergi akhirnya dia stroke, nggak ada yang bisa sembuhkan. Maka dia merayu Sarah dengan menghadiahkan seorang budak wanita yang bernama Hajar. Hajar ini riwayat mengatakan dia adalah budak si Raja Mesir tadi. Ada juga riwayat yang mengatakan dia anaknya si Raja Mesir tadi. Anak si Raja Mesir yang dihadiahkan kepada Hajar. Ala kulli hal, yang mengatakan anak, yang mengatakan budak, itu semuanya adalah pendapat, sejarah, gitu kan. Tidak berhubungan dengan hukum-hukum syar'i. Maka di sini kita kembalikan kepada
mana yang tertepat ya. Kalau saya pribadi, saya masih berpegang dengan pendapat yang mengatakan memang Hajar waktu itu bekas budak. Dan sampai sekarang orang-orang Yahudi berpegang pada pendapat itu. Mereka tidak mau masuk Islam karena mereka mengatakan, alasan mereka ya, kalau kami ini Bani Israel dari turunan Yakub. Israel nama lainnya Nabi Yakub. Ibunya Yakub, ya, ayahnya Yakub Ishak. Ishak ini ibunya Sarah. Sementara dan Musa dan Isa turun dari turunan tadi, Sarah. Sementara Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini mereka mengatakan Muhammad dari turunan Ismail. Ismail ibunya Hajar. Hajar bekas budak. Maka kami tidak mau beriman. Kami mau dari Bani Israel, orang yang mulia ibunya. Itu alasan saja ya. Nah, dalam Islam tidak ada seperti ini. Tapi ala kulli hal akhirnya Sarah pun dihadiahkan Hajar, lalu kemudian Hajar dibawalah oleh Sarah. Waktu itu umur Sarah dan Hajar perbedaannya setengah. Umur Sarah sekitar 20 tahun, umur Hajar ya, itu sekitar 10 tahun. Sebagian ahli sejarah mengatakan umur Sarah 30 tahun, umur Hajar 15 tahun. Ikutlah ke Palestina. Tinggallah dalam kehidupan Nabi Ibrahim dan Sarah alaihimussalam semuanya Hajar ini. Sampai umur Sarah mencapai 60 tahun. Ternyata sampai umur 60 tahun dan waktu itu Hajar berumur 30 tahun. Ibrahim alaihissalam tidak dikaruniai anak. Sarah mandul, gak bisa punya anak. Maka Sarah pun melihat Ibrahim alaihissalam gencar berdoa kepada Allah, minta diberikan keturunan yang soleh, yang bisa menjadi nabi juga. Terus Nabi Ibrahim alaihissalam melantunkan doa itu, tidak berhenti di setiap kesempatan. Maka akhirnya Sarah juga melihat bertahun-tahun Ibrahim alaihissalam berdoa belum ada anaknya, maka dia pun menghadiahkan Hajar yang tadinya memang di bawah naungan dia, masuk dalam hukum keterbudakannya. Maka dihadiahkannya kepada Ibrahim alaihissalam, lalu Ibrahim membebaskan Hajar lalu menikahinya. Setahun kemudian Hajar melahirkan anak yang dikenal dengan Ismail alaihissalam. Setelah itu Sarah sempat merasa terpukul waktu lihat Ibrahim alaihissalam punya anak dari Hajar. Dia juga ingin sekali punya anak. Dia terus berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar juga dikaruniakan anak. Padahal umurnya sudah 60 tahun, mandul. Tapi beliau tidak putus asa berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah pun mengijabah. Di umur 60 tahun, Sarah hamil. Dan akhirnya melahirkan setelah itu, Ishak. Berita tentang kehamilan Sarah ini sebuah ayat, tanda-tanda kebesaran Allah. Dan Allah ceritakan itu dalam Al-Quran. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala waktu mengutus Ibrahim alaihissalam menjadi nabi, yang paling pertama beriman kepada Ibrahim keponakannya, namanya Lut, yang kita panggil dengan Nabi Lut. Itu keponakan Nabi Ibrahim alaihissalam. Diberikan hidayah oleh Allah, dia beriman, maka Allah utus dia menjadi nabi untuk ke wilayah Yordania. Lokasinya cuma Jordan saja, Yordania. Sementara Nabi Ibrahim alaihissalam lokasi dakwahnya 3. Babilonia, Irak, yang akhirnya ada Namrud yang Allah hancurkan. Kemudian dia hijrah ke Palestina, lalu kemudian nanti Mekah. Ini lokasi dakwah. Dan nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW semua diutus untuk kaumnya saja. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, semua nabi-nabi sebelumku diutus khusus untuk kaumnya dan aku diutus untuk seluruh alam semesta. Jadi memang lokasi dakwah masing-masing. Penduduk Yordania pada saat itu tidak punya kewajiban untuk datang ke Palestina lalu mengikuti syariatnya Ibrahim alaihissalam. Mereka tinggal di Yordania, ikutin syariat yang disampaikan Nabi Lut alaihissalam, sudah. Ya. Sudah selesai gitu. Misalnya dianggap dia beriman kepada Allah SWT, tapi dia beriman semua nabi-nabi yang ada yang hidup di zaman. Karena memang sebelum Nabi Muhammad SAW, nabi-nabi itu hidup sezaman ya. Seperti Nabi Ibrahim sama ponakannya Lut. Ya. Kemudian itu yang disebutkan. Ada juga yang belum kita tahu. Seperti Nabi Musa alaihissalam hidup dengan Khidir. Nabi Musa di Mesir, Nabi Khidir di sekitar wilayah Turki. Kemudian ada Isa yang sezaman dengan Yahya, Zakaria, gitu kan. Jadi mereka sezaman, tapi lokasi dakwanya masing-masing. Maka pada saat kaum Nabi Lut ini melakukan homoseksual dan mereka merusak, tidak mau dinasihatin oleh Nabi Lut alaihissalam, maka Nabi Lut pun berdoa kepada Allah agar kaum ini dihukum oleh Allah.
Allah SWT mengutus 2 orang malaikat, yang 2 malaikat ini tugasnya datang untuk menghancurkan kaum Lut di wilayah Jordania sekarang. Dan saya pernah datang ke lokasi itu dengan hikmah Allah, pernah mampir waktu masih mahasiswa ke sana. Ada laut mati dan disitulah kurang lebih lokasi penghancuran kaum Lut. Itu tidak ada satu hewan pun yang hidup di laut mati itu, dan memang di situ diadakan penelitian, ditemukan ada gunung yang terbalik, bagian atasnya di bawah. Ya, ini seperti Allah SWT ceritakan tentang penyiksaan kaum Lut. Tapi saya tidak bahas masalah itu. Yang jelas Nabi Lut alaihissalam akan kedatangan 2 malaikat yang akan menghancurkan kaumnya. Sebelum ke tempat Nabi Lut, 2 malaikat ini mampir ke rumah Ibrahim alaihissalam untuk menyampaikan berita gembira tentang hamilnya Sarah. Nabi Ibrahim alaihissalam punya tradisi yang sangat luar biasa, dan ini semestinya kita terapkan dalam hidup kita. Nabi Ibrahim alaihissalam sangat gemar dengan tamu. Tidak pernah Nabi Ibrahim alaihissalam makan sendirian, nggak pernah. Beliau selalu kalau sudah dihidangkan makanan oleh istrinya, pasti dia buka pintu, siapa saja lewat dipanggil. Mesti makan, tidak pernah makan sendiri. Dan ini satu hal yang positif ya. Usahakan sering mentraktir, memberikan makan, minum orang lain, itu pahalanya sangat besar. Dalam riwayat Imam Muslim kata seorang sahabat, ya Rasulullah, ayu islamin khair. Amalan apa dalam Islam yang paling besar pahalanya setelah yang wajib? Kata Nabi SAW, tut'imut ta'am. Kamu traktir orang lain, berikan makanan, minuman. Itu pahalanya sangat besar. Dan tusallimu ala man ta'rif wa man lam ta'rif. Dan engkau memberikan salam kepada semua yang beriman, muslim. Kau kenal atau kau tidak kenal, gitu kan? Tapi saksi bahasan memberikan makan ini pahalanya sangat besar. Ini dihubungkan dengan hadis lain riwayat Imam Ahmad yang berbunyi, ma'udhi'a ta'amun illa wada'allahu fihi barakah. Tidak ada makanan yang diletakkan, diniatkan untuk diberikan kepada orang lain kecuali Allah letakkan berkah di situ. Berkah maksudnya akan menjadi bagian dari tubuhnya, tidak akan jadi kotoran. Maka selama berkah tersebut ada di tubuhnya, maka bisa menjadi amal jariah bagi orang yang memberikan makan tadi. Ibrahim alaihissalam sangat memahami masalah itu tentunya sebagai seorang nabi, lalu diamalkanlah. Setiap kali ada tamu datang, adab di dalam ajaran Ibrahim alaihissalam dan di ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan saya yakin ini ajaran semua nabi-nabi. Kalau ada orang yang bertamu, maka adabnya adalah jangan tanya tujuannya apa, sampai dia yang menceritakan. Kalau ada orang datang, jangan ditanya dari depan pagar, Anda mau apa? Mau cari siapa? Kalau dalam Islam itu, begitu dia ketuk, assalamualaikum, dibukain dulu pintu. Bahkan dia sunnahkan kita menghidangkan makan, menghidangkan minum. Kalau dia tidak sampaikan hajatnya, berarti ya sudah, dia cuma sekedar mau datang, mungkin tetangga kita datang, gitu kan. Tapi kalau dia sampaikan hajatnya, baru kita bahas masalah hajat tersebut. Ini dicontohkan oleh Ibrahim alaihissalam. Waktu malaikat datang, 2 malaikat tersebut datang, 2 malaikat ini menjelma jadi manusia. Ibrahim alaihissalam waktu lihat, berikan salam depan pintunya, dia nggak tanya, kalian ini siapa, mau apa, mau cari siapa, enggak. Langsung Ibrahim AS mengatakan silakan masuk. Belum malaikat jelaskan siapa mereka, sudah disuruh masuk. Lalu dalam ayat dijelaskan Ibrahim AS pergi ke belakang rumahnya lalu menyembelih anak sapi. Dia memiliki anak sapi, disembelih dengan tangan beliau sendiri, disuruh Sarah untuk masak pada saat itu. Setelah masak langsung dihidangkan kepada tamunya. Waktu dihidangkan, ternyata malaikat-malaikat ini tidak bisa memegang makanan tersebut. Dalam beberapa penjelasan para ulama tafsir dalam ayat yang akan saya bacakan nanti, dalam surah Az-Zariyat, surah nomor 51 ayat 24 sampai ayat 30. Bahwasanya malaikat-malaikat ini pada saat menyentuhkan tangannya ke daging sapi itu tembus. Nggak bisa ditarik dagingnya sama dia, gitu kan. Nah mereka dari cahaya, nggak bisa tembus. Maka Ibrahim AS sempat ketakutan. Barulah pada saat itu malaikat-malaikat ini menjelaskan siapa mereka sebenarnya, ya, sampai akhirnya terjadi diskusi antara Ibrahim AS dengan 2 malaikat itu. Kita dengarkan ayatnya, dan saya sudah sebutkan pada pertemuan kita yang perdana kemarin, Sirah Nabawiyah adalah sumber utama mempelajari sebab turunnya ayat-ayat Al-Quran. Makanya nanti kita temukan ayat dalam sirah itu, ayat-ayat Al-Quran terinci luar biasa. Kita kalau baca biasa saja mungkin ada yang tidak difahami langsung. Tapi dengan memahami sebab nuzulnya atau sebab turunnya, kita akan lebih faham apa yang sedang Allah tujukan, siapa yang dimaksud,
apa sih penyebabnya sehingga terjadi turunnya ayat itu. Di antaranya cerita tentang Ibrahim alaihissalam ini. Surah Az-Zariyat surah nomor 51 ayat 24 sampai ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hal ataka haditsu dhaifi Ibrahimal mukramin. Idz dakhalu alaihi faqalu salama. Qala salamun qaumun munkarun. Faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin. Faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun. Fa'awjasa minhum khifatan qalu la takhaf. Wabashsharuhu bigulamin alim. فأقبلت امرأته في صرة فصقت وجهها وقالت عجوز عكيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. Sudah sampaikah kepadamu hai Muhammad? Sudah pernah kamu dengar belum hai Muhammad? Begitu juga dengan umatmu. Cerita tentang tamunya Ibrahim, yaitu malaikat dua yang dimuliakan. Ayat 24. Ayat 25-nya, ingatlah ketika mereka memasuki tempatnya Ibrahim, lalu mengucapkan salamun, salam. Ibrahim menjawab, salam juga untuk kalian orang-orang yang belum saya kenal. Ayat 26, maka tiba-tiba Ibrahim alaihissalam setelah menjawab salam, langsung pergi dengan diam-diam ke belakang rumahnya menemui keluarganya. Kemudian dibawalah, ya setelah dia kembali, daging anak sapi yang gemuk. Ya sudah dipotong, dimasak, dibawa. Ayat 27, lalu dihidangkannya kepada mereka. Ibrahim lalu berkata, silahkan makan. Ayat 28, tapi mereka tidak mau makan. Dalam riwayat, dalam ayat lain dijelaskan tidak bisa, ya, memakannya, menembus tangannya. Karena itu Ibrahim merasa takut terhadap mereka waktu melihat kejadian tersebut. Lalu mereka berkata, janganlah kamu takut. Dan mereka akhirnya menyampaikan berita gembira kepada Ibrahim tentang kelahiran anaknya yang dipastikan alim, diangkat sebagai nabi, dan namanya Ishak. Ayat 29, kemudian istrinya datang memekik lalu menepuk mukanya seraya berkata, artinya seperti orang yang sedang kaget, ya. Biasanya tradisi orang-orang di Timur Tengah itu biasanya kalau mereka kaget sambil menepuk pipinya kayak tidak percaya. Aku adalah seorang wanita tua yang mandul, bagaimana bisa nih saya hamil? Karena dia dengar percakapan suaminya dengan dua malaikat tersebut. Lalu ayat 30 terakhir mereka berkata, demikianlah Tuhan memfirmankan, artinya sudah menentukan itu. Kamu bisa, sesungguhnya dialah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Jadi dalam Al-Quran ada dua wanita yang diceritakan hamil, bukan dua ya, ya dua orang. Dua wanita yang hamil dalam kondisi tua sekali. Istrinya Nabi Ibrahim alaihissalam Sarah, dan yang kedua adalah istrinya siapa? Nabi Zakaria. Ya, yang juga melahirkan itu lebih tua lagi, 90 tahun. Hamil akhirnya punya anak. Itulah ayat Al-Quran yang menceritakan tadi. Setelah hamil, dan tentu malaikat ini sudah pergi menghancurkan kaum Lut, menjalankan tugasnya, kita masih berkisar di tempat Ibrahim alaihissalam. Sarah pun akhirnya melahirkan anak yang bernama Ishak. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam dengan hikmah Allah dimuliakan, diberikan dua orang putra yang sekaligus dinobatkan jadi nabi. Dari Sarah Ishak dan dari Hajar Ismail alaihimussalam. Ada beberapa athar menyebutkan kepada kita bahwasanya waktu Sarah merasa cemburu, ada muncul rasa cemburunya, kenapa kok Hajar bisa memberikan anak dia tidak, tapi masih dalam ruang lingkup positif. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak menyerang Hajar atau apa, tidak. Di waktu itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Ibrahim alaihissalam setelah Hajar melahirkan Ismail untuk membawa Hajar dan Ismail ke Mekah. Dibawa ke sana, ke Mekah, untuk ya menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Pergilah ke sana Ibrahim alaihissalam, nunggangi unta, membawa Hajar dengan anaknya ya, Ismail yang masih bayi, pada saat itu masih menyusui, sampai tiba di Mekah. Dan waktu itu Mekah padang pasir, lembah, tidak ada satu batang pohon pun, walaupun pohon kering. Allah ceritakan dalam Al-Quran, biwadin ghairi dhi zara'. Mekah itu pada saat itu lembah, tidak ada dhi zara'.
Zi atau zu dalam bahasa Arab ini digunakan kalau sesuatu melampaui batas. Ya kan? Ada orang cerdas, bahasa Arabnya zaka, cerdas. Zaki dikatakan orang cerdas. Kalau dia cerdas saja sifatnya dikatakan zaka. Tapi kalau ada orang cerdasnya luar biasa dikatakan zu zaka. Orang ini melampaui batas di kecerdasan, di atas normal. Di sini ayat digunakan ghairi zi zara'. Nabi Ibrahim alaihissalam sempat mengatakan pada saat nanti meninggalkan Hajar, saya meninggalkan keluarga saya ya Allah biwadin ghairi zi zara', di lembah tidak ada zara'. Zara' itu tanaman, jangankan yang berdaun, yang mati pun tidak ada, padang pasir gersang, nggak ada kehidupan sama sekali. Maka pada saat tiba di sana Ibrahim alaihissalam cuma mengatakan kepada Hajar, turunlah dengan anakmu. Turunlah Hajar dari unta. Tiba-tiba Ibrahim alaihissalam mengarahkan kembali untahnya ke arah Palestina. Mau balik. Hajar kaget. Hajar pun mengikuti alaihissalam kepada Ibrahim suaminya lalu bertanya, wahai Ibrahim, apakah engkau membiarkan kami di sini, di lembah yang tidak ada kehidupan, tidak ada orang, tidak ada pohon, nggak ada binatang, nggak ada apa-apa di sini. Ibrahim alaihissalam sambil tetesin air mata jalan. Tetap aja jalan. Diikuti oleh Hajar yang kedua kali ditanya, wahai Ibrahim, apa kau biarkan kami di lembah, tidak ada kehidupan, tidak ada binatang, tidak ada hewan, tidak ada manusia, tidak ada pohon, tidak ada apa-apa di sini. Karena Ibrahim alaihissalam sudah kelihatan memang jalan. Ibrahim alaihissalam tetap diam juga. Yang ketiga kali ditanya lagi, wahai Ibrahim, jalan lebih jauh. Wahai Ibrahim, apa kau biarkan kami di lembah ini, tanpa ada manusia, ada hewan, tidak ada pohon-pohon, tidak ada apa-apa, tidak ada air. Bekal saya cuma ini, satu kendi air, sedikit potong roti, makanan gandum. Ibrahim AS tidak jawab. Tiba-tiba Allah SWT berikan hidayah kepada Hajar, lalu dia bertanya kalimat yang luar biasa. Dia mengatakan, Allahu amaraka bihada. Saya mau tanya Ibrahim, apakah Allah yang perintahkan kamu ini? Ibrahim AS tidak nyaut, tidak apa, karena dia sedih, istrinya memang diperintahkan oleh Allah begitu. Dia cuma nganggungkan kepalanya saja. Hajar pun, perhatikan akhwat kita di belakang sana, bagaimana posisi seorang istri pada saat suaminya menjalankan perintah agama, berdakwah, berjihad. Karena menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, istrinya bukan mengeluh karena tidak ada waktu. Malah Hajar memotivasi dirinya untuk bisa menerima hukum Allah, memotivasi suaminya. Kata dia kalimat yang masyhur dalam riwayat Bukhari, "Idzan lan yudayyi'ana." Idzan ini adalah sesuatu yang fujaiyah. Dalam bahasa Arab, fujaiyah itu sesuatu yang kaget tiba-tiba, gitu kan? Kalau begitu, artinya lan yudayyi'ana, lan ini lam dengan nun. Bahasa Arab itu kalau yang berarti tidak ada tiga, ada la biasa seperti di huruf hijaiyah artinya tidak. Ada lam sama mim, lam artinya tidak pernah, dan ada lam sama nun, lan artinya tidak akan pernah. Itu artinya. Seperti misalnya Al-Baqarah 120 menjelaskan tentang Yahudi dan Nasrani. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi' millatahum. Tidak akan pernah Yahudi dan Nasrani ridho kepadamu hai Muhammad sampai engkau dan pengikutmu mengikuti ajaran mereka. Allah menggunakan kata-kata lan, gitu kan? Jadi di sini juga sama. Hajar mengatakan idzan lan yudayyi'ana. Kalau begitu tidak mungkin dia membiarkan kami. Artinya silahkan kau jalan. Ibrahim alaihissalam jalan terus. Hajar pun terima, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru saja dia cari naungan, tempat yang lumayan, ada batu yang agak besar, bisa sedikit tidak panas karena terik, panas matahari. Dia taruh Ismail di sana, lalu dia minum airnya. Gak lama kemudian tiba-tiba muncul di benaknya kekhawatiran. Ini suaminya sudah tidak ada. Tadi waktu masih ada Ibrahim masih kelihatan, mungkin masih bisa teriak lah manggil. Setelah Ibrahim sudah tidak ada, bayangannya sudah tidak ada, tinggal dia berdua dengan anaknya di lembah itu. Kita bayangkan kalau kita di posisi Hajar alaihissalam, luar biasa ini. Dan saya sudah bilang ikhwah dan akhwat sekalian, yang bisa membentuk kepribadian seperti nanti kita lihat bagaimana perjuangannya itu hanya masalah keimanan dalam hati. Karena iman ini kalau sudah ada, tadi saya bilang bisa mengubah orang yang lemah menjadi kuat, orang penakut menjadi pemberani, orang dalam keadaan sulit dia yakin bisa keluar dari masalahnya.
dan terlalu banyak manfaatnya. Hajar pun akhirnya berpikir, kayaknya air saya takut gak cukup, makanan saya takut gak cukup, coba saya cari, mungkin ada makanan, mungkin saya bisa lihat ada orang. Dia pun mencari bukit yang tertinggi di sekitar dia. Waktu itu padang pasir dengan gunung-gunungnya. Maka dia menemukan di dekat dia ada dua bukit ya, yang dianggap paling tinggi. Itulah yang kita kenal dengan Safa dan Marwah. Dua bukit, Bukit Safa dan Bukit Marwah. Dua bukit ini kebetulan berhadap-hadapan dan besar sekali. Hajar sedang berada di tengah-tengahnya. Lalu Hajar pun akhirnya naik ke Safa dengan harapan dia tertinggi, bukit tertinggi, dan dia bisa menjangkau dengan pandangannya apapun yang dia ingin. Misal melihat ada kafilah kah, ada kumpulan manusia yang sedang lewat, musafir, dia bisa minta tolong, ada mungkin air, ada mungkin unta, gembalaan, apalah yang dia bisa lihat. Ternyata begitu dia naik di Safa, dengan ketulusan yang luar biasa ingin cari jalan keluar dalam hidupnya, karena memang ini perintah Allah kepada suaminya, maka dia pun melihat ke arah Marwah, dan kita tahu ada istilah Fata Morgana. Artinya kalau panas sekali matahari, di padang pasir biasanya kelihatan kayak ada genangan air dari jauh. Kami dulu kalau jalan dari Madinah ke Mekah, itu karena panasnya di musim panas biasa sampai 50 derajat, 55 derajat, panas sekali. Biasanya di jalan aspal itu di ujung-ujung sekitar sekilo, setengah kilo atau mungkin 100 meter itu kita lihat kayak ada genangan air. Padahal itu pantulan dari tempat lain gitu. Itu saking panasnya. Biasa begitu di padang pasir, walaupun di jalan aspal atau di pasirnya. Hajar pun melihat di arah Safa, di arah Marwah ternyata ada air di sana. Dia pun turun dari lembah itu, turun dari bukit tersebut, lewati lembah, dia ingin mengejar air itu. Terus aja di tengah-tengah lembah dia sempat berlari untuk mempersiapkan dirinya supaya bisa naik ke gunung Marwah. Sampai dia naik ke Marwah, lihat nggak ada air. Dia lihat sekitarnya nggak ada air, nggak ada kafilah, nggak ada kehidupan. Sampai matanya setelah dia kelilingkan tiba kembali ke depannya Safa. Di Safa dia lihat ada air. Seperti tadi sama, tapi Fata Morgana nih. Dia turun lagi dari Marwah. Terus sampai di tengah-tengah lembah, untuk naik ke bukit yang tinggi dia harus lari, berlari kecil kemudian naik ke Safa kembali. Lihat lagi, ternyata nggak ada. Bolak-balik perbuatan ini dilakukan sampai 7 kali. Akhirnya setelah 7 kali dan dia berada di Marwah terakhir, dia sudah menganggap berarti ini tidak bisa, ini tidak ada. Dia pun turun kembali kepada Ismail alaihissalam. Sampai sini kita cut dulu sebelum sampai saya lanjutkan bagaimana keadaan Ismail. Kita selalu nanti menitik beratkan, salah satu cara saya menyampaikan sirah ini adalah bagaimana kita ambil poin-poin imaniyah. Bagaimana bisa menambah iman kita, pelajaran apa yang kita bisa ambil yang akhirnya mengubah hidup kita dari orang yang tadinya imannya mungkin kadarnya 10 bisa jadi 20, bisa jadi 30. Karena makin bertambah iman ini maka makin luar biasa amal solehnya nantinya. Ternyata ketulusan yang dikerjakan karena Allah dan menerima hukum Allah itu akan mendatangkan efek yang sangat luar biasa. Kalau kita bersedekah 10.000 rupiah misal, pastikan Allah tidak akan pernah membalas dengan 10.000 rupiah. Tapi Allah akan lipat gandakan, bisa saja datang 1 juta atau 100 juta. Mungkin seseorang itu sholat 2 rakaat duha, udah cukup Allah ganti dengan sedekah untuk bukan mungkin, memang benar hadisnya Bukhari. Kata Nabi SAW, dalam tubuh manusia ada 360 sendi. Setiap hari dia harus bersedekah sebagai tanda syukur kepada Allah untuk 360 sendinya. Dan 2 rakaat sholat duha menutupi sedekah 360 sendi. Bayangkan ya, kalau kita misalnya sendi ini, tangan kita ini patah misalnya, kelidas mobil kah atau apa, hancur tulang, ya sendinya 1. Kira-kira berapa harga sendi di rumah sakit? Anggap 1 juta lah. Itu sendi kecil ya. Bagaimana kalau seluruh sendi di badan kita nih? Sendinya beda-beda besarnya. Anggap 1 juta berarti kita 360 juta per hari harus kita sedekah sebagai tanda syukur kepada Allah agar sendinya bertahan. Tapi Allah dengan kemahamurahannya, setiap orang berbuat kebaikan kecil aja balasannya besar sekali. Dengan 2 rakaat sholat duha 10 menit,
itu sudah menutupi sedekah 360 sendi. Kata ulama hadis, dipastikan dia tidak akan keropos tulangnya. Sangat luar biasa maknanya. Jadi memang respon dari Allah itu besar, ya. Respon dari Allah besar. Dengarkan hadis tentang puasa misalnya. Riwayat Imam Muslim, kata Nabi SAW, man shama yawman fi sabilillah ab'adahu Allahu, ya, anin nari bihadzal yawm sab'ina kharifa. Siapa yang berpuasa satu hari saja di jalan Allah, wajib atau sunnah, Allah akan jauhkan dia dari api neraka sejarak 70 tahun. Satu hari puasa dibalas dengan 70 tahun, gak berimbang. Tapi begitulah Allah SWT kalau membalas orang. Tarik contoh ini kepada keadaan, sama dengan dosa ya, maaf saya tambahkan, sama dengan dosa, hati-hati. Kalau antum tadi bersedekah 10.000, anggap bersedekah 1 juta. Balasannya dari Allah bisa 100 juta, bisa lebih banyak daripada itu. Pasti itu, nggak mungkin tidak. Karena kita dijanjikan minimal pelipat gandaan itu 10 kali lipat, minimal. Bisa sampai 700 kali lipat, bisa kelipatan yang banyak. Kalau orang berbuat dosa sama, hati-hati, efek jerahnya besar. Kalau orang mencuri 1 juta, Allah tidak akan ambil 1 juta dari dia. Tapi Allah akan ambil 100 juta dari dia. Nanti dia sakit, masuk rumah sakit, bayar 100 juta. Padahal efek jerah dari 1 juta curiannya. Orang kalau paham ini, dia tidak mau buat kesalahan nih. Karena dosa itu ikhwani dan akhwat sekalian, itemnya sedikit, efek jerahnya besar. Perbuatan yang diperintahkan, amal ibadah, itemnya banyak, efek balasannya besar. Saya kasih contoh. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan babi, dari satu sisi Allah akan ganti babi itu dengan sapi, kambing, ayam, kelinci, kuda, semua hewan yang di air. Item haram sedikit, item yang halal banyak. Allah haramkan khamr, nggak boleh minum khamr. Allah ganti dengan susu, madu, sirup, air putih. Itemnya lebih banyak itu yang halal. Diharamkan berzina, nggak boleh zina. Kita sudah diberikan. Silakan lewat dulu karena kameranya jangan dipotong. Kesian teman-teman, nanti editnya susah. Sampai mana tadi ini? Alhamdulillah, berarti masih hidup ya. Zina kebutuhan seseorang biologis. Kita sehat, normal. Laki-laki butuh melihat sama perempuan, perempuan juga sama. Melihat, ngobrol, ciuman, sentuhan, letakkan kemaluan di kemaluan itu fitrah. Allah yang katakan dalam Al-Quran. Surah An-Nisa menjelaskan masalah itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa. Sudah dihiasi dalam diri manusia itu hubbu, rasa suka, syahwat, diikuti hawa nafsu. Memang kita butuh tatap-tatapan, sentuhan, ngobrol, itu normal. Tapi Allah tuntun caranya. Zina adalah cara yang Allah larang. Tapi Allah buka lawannya, nikah. Bedanya zina sama nikah 10 menit. Bedanya cuma kalimat akad saja. Ini orang kalau akad nikah, wali perempuan datang mengatakan saya nikahkan kamu sama anak saya si fulana binti fulan dengan mas kawin ini. Si laki-laki mengatakan saya terima, cukup, sah. Walaupun gugup, walaupun cadel, nggak apa-apa. Karena di Indonesia ini saya tidak tahu hukum dari mana diambil, suruh ulang-ulang terus. Orang sudah gemetaran, suruh ulang lagi. Nggak perlu. Dan tidak perlu lengkap. Dia mengatakan saya terima sudah sah. Kalau dia bilang saya terima nikahnya si fulana binti fulana dengan mas itu pelengkap. Tapi dia bilang saya terima karena dia sudah mengiyakan perkataan wali wanita yang sudah sebutkan namanya, sudah sebutkan maharnya, sudah. Baik. Orang kalau berzina, melakukan perbuatan haram, pelampiasan yang haram, maka kalau pasangannya hamil, si perempuan hamil, dua-duanya malu, keluarganya malu, namanya rusak di masyarakat. Anak yang lahir nggak jelas statusnya. Hati-hati. Anak zina tidak boleh dinisbatkan kepada pemilik sperma. Anda bukan ayahnya tuh kalau zina, walaupun itu sperma kita.
nggak bisa. Tidak ada hukum waris di antara mereka, nggak ada penisbatan nama ya, dan tidak ada hukum waris. Dan kalau anaknya perempuan tidak boleh jadi walinya. Hukum syar'i memang begitu. Tapi perhatikan kalau orang menikah, hanya dengan akad nikah, mahar yang dikasih mungkin perangkat sholat, 2 saksi didatangkan, kalimat akad selesai, 10 menit. Lalu kemudian mereka berhubungan biologis. Semua orang tahu begitu akad nikah selesai orang berhubungan biologis. Kalau pasangannya istrinya hamil, apa yang terjadi? Dua-duanya senang, keluarganya senang, namanya harum di masyarakat, anak yang lahir jelas statusnya. Lalu kenapa harus yang haram? Itemnya sedikit, efek jerahnya besar. Hati-hati, dosa seperti segelas racun. Tahu atau tidak tahu itu racun, tetap merusak organ tubuh. Tapi kalau orang tahu, lebih cepat merusak organ tubuhnya, itu dosa. Dan segelas racun, teman-teman sekalian, sebenarnya bisa diobatin racun itu dengan susu. Tapi pertanyaannya, apakah segelas racun bisa diobati dengan segelas susu? Nggak bisa. Mungkin bisa butuh 1000 gelas susu. Efek jerahnya besar tuh. Antum jangan kaget kalau pernah dusta, kemudian sekali dusta, hitungan 1 menit, kamu sudah sholat? Belum. Atau kamu sudah sholat, padahal belum sholat. Jangan heran, dengan kalimat itu sudah cukup membuat sariawan seminggu. Dustanya 1 menit, kurang dari 1 menit, hukumannya 1 minggu. Wajar itu terjadi, karena efek jerahnya besar. Kalau berbuatan baik, itemnya banyak, efek balasannya besar. Ini sengaja panjang lebar saya jelaskan, karena saya ingin menitik beratkan masalah imannya berhubungan dengan Hajar alaihissalam. Perhatikan, Hajar alaihissalam menerima titah Allah kepada suaminya yang Nabi, dia mendukungnya, dan dia ikut terlibat berkorban di situ. Lalu dia berusaha ikhtiar untuk mencari kehidupannya dengan anaknya supaya dapat air, dapat pertolongan makan. Dia bukan marah-marah sama suaminya, enggak. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan sa'inya, sa'i itu perjalanannya, Hajar dari Safa ke Marwah menjadi hukum haji dan umrah. Dan semenjak saat diperintahkan haji, nanti akan kita ceritakan kisah awalnya, sampai hari kiamat, semua orang yang sa'i, Hajar panen pahalanya. Pikir masalah itu. Itu dari tadi saya mutar-mutar, ini yang saya mau titik beratkan. Semua orang yang sa'i, berapa kali saya bimbing umroh dan haji teman-teman sekalian, banyak, tidak berhenti itu 24 jam tempat sa'i penuh. Penuh luar biasa, apalagi sekarang luar biasa. Maka saya berpikir, luar biasa ibu kita Hajar nih pahalanya. Padahal amal yang dibuat sederhana. Terima perintah Allah, dukung suaminya, kemudian dia mencari makanan minuman yang memang harus dia lakukan untuk anaknya. Ikhlas untuk itu, Allah jadikan abadi sampai hari kiamat, pahala dia panen. Berapa juta dipanen pahala itu. Sudah tahu belum jemaah haji sekarang sudah 3 juta lebih, 4 juta jemaah haji. Semuanya pasti sa'i. Berarti musim haji saja ini sudah 4 juta. Belum musim haji yang lain, belum umrah. Umroh dan haji ini dari Indonesia saja sudah tercatat dalam 1 tahun. Kalau umroh saja itu luar biasa jumlahnya, bisa mencapai sama jumlah haji, 3 juta 4 juta orang yang pergi umroh. Itu baru negara Indonesia, belum Malaysia, belum negara-negara yang lain. Berapa banyak orang yang sa'i dan Hajar panen pahalanya. Dan ternyata setiap kali kita sudah sa'i, sa'i itu berjalan, berusaha untuk menjalankan perintah Allah. Allah menilai setiap pengorbanan kita, nggak ada yang sia-sia. Antum bangun malam ngantuk, tapi tetap sholat malam, ada nilainya itu, nggak usah khawatir. Apa saja, kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, tidak ada yang menimpa seorang muslim dari capek, letih, gangguan orang, sakit, duri yang menusuk tubuhnya, kecuali jadi pengampunan dosanya. Luar biasa. Tidak ada yang sia-sia. Apa yang terjadi setelah berusaha? Hajar kembali ke anaknya Ismail. Ditemukan di bawah kaki Ismail ada mata air. Ada 3 riwayat menjelaskan tentang sumber mata air ini. Yang pertama adalah berasal dari sentakan kaki Ismail yang menangis. Ke padang pasir keluarlah mata air dengan hikmah Allah. Tapi riwayat ini lemah.
Yang kedua adalah keluar dari pijakan kaki untahnya Ibrahim alaihissalam. Jadi kalau antum temukan di buku sirah ini biasanya ada ya. Ini juga dilemahkan oleh para ulama. Yang dikuatkan dan yang banyak diterima oleh para ulama adalah Allah Subhanahu wa taala mengutus Jibril alaihissalam yang mengepakkan sayapnya dan keluarlah mata air tersebut. Hajar ini tadi saya sudah katakan asalnya dari negeri mana? Mesir. Kemudian dia tinggal ke Palestina. Mesir dan Palestina ini bukan orang Arab. Bukan orang Arab mereka. Orang asli Palestina memang warga Palestina. Orang asli Mesir orang suku Kipti. Memang begitu. Ya. Mereka bukan menggunakan bahasa Arab. Ibrahim sendiri bukan orang Arab. Ibrahim alaihissalam orang Babilonia, orang asli Irak, gitu kan? Masyarakat Babilonia. Nanti akan saya jelaskan sebentar tentang masalah itu. Yang jelas teman-teman sekalian, Hajar waktu lihat mata air setelah capek nyari air tadi nggak ketemu, maka dia sangat gembira melihat mata air tersebut. Lalu kemudian dia khawatir mata air yang lagi meluap tadi itu hilang. Basah ke badan pasir yang sedang panas. Wajar secara manusiawi kita lihat kan panas sekali. Nanti takutnya air itu malah menyerap kemana-mana. Maka dia pun membuat bendungan kecil dari padang pasir itu, dibuat bendungan sambil mengucapkan kalimat Zam-Zam. Ini kalimat dari mulutnya Hajar. Ini dalam bahasa orang Palestina asli artinya berkumpullah, berkumpullah. Itu makna Zam-Zam. Udah tahu belum sebelumnya? Alhamdulillah dapat ilmu kalau gitu ya. Tapi ada yang bisikin saya sudah katanya. Alhamdulillah juga kalau sudah. Jadi Zam-Zam itu artinya berkumpullah, berkumpullah, gitu kan? Karena dia khawatir. Apa kata Nabi Muhammad SAW dalam hadis Bukhari? Semoga Allah merahmati ibunya Ismail. Kalau dia tidak bendung mata air Zam-Zam itu, maka akan menjadi lautan yang luas. Sekarang saja cuma mata air, nggak pernah habis-habis tuh Zam-Zam. Saya baca penelitiannya, sumur Zam-Zam itu ditaruh angka garis-garis dengan jumlah meter dari mata airnya, gitu kan? Berapa meter? Subhanallah tidak pernah lebih dari 11 meter dari mata air. Setiap kali diambil, dikuras, dikeluarkan, ini berapa juta orang yang minum Zam-Zam nih. Selalu turun, kemudian dalam hitungan menit itu naik lagi ke garis yang 11 meter itu. Gak pernah berkurang. Tidak pernah berkurang sedikit pun. Dikuras, naik lagi. Tidak ada sumur seperti ini. Dan ini bukan, ini masyarakat Mekah saja kalau minum sebenarnya kalau sumur bisa habis tuh. Satu sumur dikeroyokin. Ini seluruh dunia. Gak pernah habis. Gitu kan. Makanya kata Nabi SAW, semoga Allah merahmati ibunya Ismail. Kalau dia biarkan, jadi lautan yang luas. Malah luar biasa gitu. Tapi firasat seorang ibu tadi dia khawatir hilang gitu kan. Baik. Hajar alaihissalam sudah mulai agak tenang. Karena dia sudah dapat air dan mata air itu terus meluap, dia pun minum, dia juga minumkan Ismail. Subhanallah, Ibrahim alaihissalam pada saat meninggalkan tempat itu, kita sekarang pindah dulu dari Hajar ke Ibrahim alaihissalam. Dalam perjalanan Ibrahim alaihissalam berdoa, ya Allah, aku meninggalkan istriku di lembah yang tidak ada kehidupan, tidak ada manusia, maka kirimlah kepadanya, ya, kepada mereka orang-orang yang bisa menemani mereka, dan berikanlah segala macam buah-buahan, sayur-sayuran, kebutuhan. Ini doa Ibrahim alaihissalam. Allah SWT kabulkan. Kita Ibrahim perjalanan menuju Palestina, pulang ke Palestina. Hajar sama Ismail lagi ada di dekat mata air Zam-Zam. Kita hubungkan ini dengan kasus yang lain. Doa Ibrahim alaihissalam dikabulkan oleh Allah di waktu yang bersamaan. Negeri Yaman. Yaman ini berada di selatan Jazirah Arab. Negeri Yaman ini teman-teman sekalian adalah pusat, ya, tempat aslinya suku Arab. Waktu itu tidak ada orang Arab kecuali di Yaman. Tidak ada di negeri lain satupun, tidak ada. Orang-orang Arab di Yaman ini Allah ceritakan dalam Al-Quran, khusus surah Saba. Saba itu artinya negeri Yaman, ya. Allah ceritakan, nanti itu tentu bisa dibaca dalam surah Saba, cukup banyak ceritanya, tapi saya tidak sedang membahas Sabanya, tapi ini disebutkan negeri Yaman. Nah, negeri Yaman ini diantaranya dalam ayat surah Saba itu ada diceritakan mereka sangat makmur sebenarnya.
Makmurnya itu karena Allah memberikan kepada mereka ilmu untuk membuat bendungan, namanya Saddul Ma'rib. Saddul Ma'rib, Sad itu bendungan, Ma'rib ini nama wilayah gitu. Karena ditampunglah air-air di situ, di bendungan, sehingga mereka tetap bisa memiliki tanaman. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, di sisi kanan dan di sisi kirinya, timur dan baratnya, di sisi baratnya penuh dengan semua jenis buah-buahan, di sisi timurnya semua buah-buahan, sisi baratnya semuanya sayur-sayuran. Sehingga pada saat itu Yaman menjadi pemasok terbesar di dunia buah-buahan dan sayuran. Berjalan waktu ternyata mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bersyukur kepada Allah, lalu Allah hancurkan bendungan mereka. Kemudian Allah ganti tanaman-tanaman tersebut dengan pohon-pohon cemara, pohon-pohon yang berduri. Ini tidak ada, mereka tidak bisa buat apa-apa, tidak bisa berpakai lagi itu. Maka suku-suku Arab dari Yaman mulai keluar, ingin mencari kehidupan baru. Kalau telapak tangan saya ini digambarkan, diibaratkan seperti peta jazirah Arab. Karena memang dia kurang lebih mirip dengan telapak tangan kalau kita kotakkan ya. Di daerah selatannya, di bagian bawah, itu adalah negeri Yaman. Di tengah-tengah jazirah Arab ini ada Mekah sama Madinah. Di ujung sekali di atas, di utara ada negeri Syam. Palestina, Syria, Lebanon, dan Yordania sekarang. Di sisi baratnya jazirah Arab ada Afrika. Di sisi timurnya ada Asia, gitu kan? Jadi ini dihimpit dengan wilayah-wilayah yang strategis. Orang-orang Yaman dari Jazirah Arab, dari selatan itu mau menuju ke negeri Syam. Karena negeri Syam ini, Syria, Lebanon, ya, Yordania, Palestina ini terkenal subur. Banyak sungai-sungai, ada lautan, banyak tumbuh-tumbuhan. Maka orang-orang Yaman melewatin tengah-tengah Jazirah Arab, tepatnya lewat di sekitar Mekah, karena Mekah ada di tengah-tengah, terus menelusurin Laut Merah. Karena di sisi barat yang memisahkan antara Saudi sekarang Jazirah Arab dengan Afrika itu Laut Merah, yang Allah SWT tenggelamkan Fir'aun di situ. Mereka jalan, ada satu suku Arab namanya suku Jurhum. Suku Jurhum ini keluar dari Yaman, mau menuju ke negeri Syam. Jumlah mereka banyak, ratusan orang. Dengan unta-untanya, dengan kuda-kudanya, dengan kemah-kemahnya. Mereka memang mau hijrah, pindah dari negeri Yaman yang sudah hancur bendungan menuju ke negeri Syam. Mereka lewatin lembah ini, Mekah ini, lewat di situ, tapi agak jauh. Kalau di padang pasir teman-teman sekalian, untuk tahu ada air atau tidak ada air di sebuah tempat di padang pasir, itu tanda-tandanya kalau ada burung yang berputar-putar, mereka satu sama yang lain berdekatan lalu membuat lingkaran, itu berarti di bawahnya ada air tuh. Emang begitu ilmunya kalau di padang pasir lah. Allah SWT sudah ajarkan dengan cara begitu. Jadi orang kalau dari jauh lihat burung ada buat lingkaran, itu berarti di bawahnya ada air tuh kalau di padang pasir. Lewatlah suku Jurhum ini, lalu mereka kehabisan air. Dengan hikmah Allah, kehabisan air di situ. Lalu mereka bilang satu sama yang lain, ini lembah ini belum pernah kita tahu ada air sebelumnya. Kok bisa ada burung yang berputar-putar di atasnya? Maka kepala sukunya bilang, coba deh, datang beberapa orang ke sana, lihat, cek, pastikan, lihat di bawah lingkaran burung itu ada air nggak? Ternyata waktu mereka datang, mereka temukan Hajar dan Ismail alaihissalam lagi di dekat mata air itu. Orang-orang Jurhum ini terkenal orang-orang yang sangat punya adab, ya, punya tata krama yang baik, santun. Mereka bukan datang menyerang Hajar, mengambilnya secara paksa, karena mata air itu sangat bernilai. Mereka pada saat melaporkan kepada kepala suku mengatakan, baiklah kita pamit baik-baik sama ibu itu. Kalau dia izinkan kita tinggal di situ, hidup bersamanya, kita akan bayar upeti. Maka kepala suku pun datang kepada Hajar menyampaikan, kami adalah suku Arab dari yang berasal dari Yaman dan kami ingin tinggal di sini bersama anda di mata air. Kami akan membayar upeti kepada anda. Ternak-ternak kami, hasil pembuatan roti gandum kami, hasil tanaman, kalau kami menanam pohon-pohonan, kami akan bayar kepada anda, tapi dengan syarat kami boleh hidup bersama anda di dekat air ini. Dan inilah hasil ijabah dari doanya Ibrahim alaihissalam. Datanglah suku ini yang tadinya Mekah itu lembah gersang, tidak ada apa-apa, dihuni dengan dua orang Hajar dan Ismail, lalu kemudian Allah dengan hikmah mendatangkan mata air. Lalu dengan hikmahnya Allah juga lewatlah suku Jurhum yang ratusan orang tiba-tiba menjadi penduduk Mekah.
Dan pada saat itu mereka mulai membangun komunitas di Mekah, membangun rumah-rumah dari tanah liat, mereka bercocok tanam, mereka berternak, akhirnya menjadilah komunitas yang besar di Mekah pada saat itu. Dan ini asal kisah Zamzam dan asal kisah pertama bagaimana penduduk Mekah terbentuk. Berjalan waktu, Ibrahim alaihissalam di Palestina, kita kembali ke Ismail dulu. Ismail alaihissalam tumbuh besar di tengah-tengah komunitas masyarakat suku Jurhum tadi. Akhirnya Ismail yang tadinya pakai bahasa Palestina sekarang belajar bahasa Arab. Dan akhirnya dia bisa berbahasa Arab. Bahkan pada saat dia sudah sampai umur menikah, dia menikah dengan anak kepala suku Jurhum. Keluarlah istilah dalam buku-buku sejarah, ada Arab asli, ada Arab musta'ribah namanya. Ini sejarah ya, ini ilmu. Bukan karena saya keturunan Arab saya cerita ini, bukan. Tapi ini sejarah, gitu kan. Keluarlah istilah dalam buku-buku sejarah yang ditulis di Jazirah Arab, ada istilahnya Arab asli dan Arab musta'ribah. Arab asli adalah orang-orang Arab yang memang dari turunan asli Arab Yaman. Kemudian ada Arab musta'ribah, orang-orang yang terarabkan karena menggunakan bahasa Arab atau menikah dengan orang Arab. Saya kasih contoh. Mesir itu adalah suku Kipti. Nggak ada hubungannya dengan Arab sebenarnya. Mereka suku-sukunya Fir'aun dulu, Kipti. Kan itu. Tapi mereka beriman kepada risalah Nabi Muhammad SAW setelah Amr bin As datang ke sana. Waktu Amr bin As dan sahabat-sahabat yang lain datang menembus Mesir dan berhasil menaklukkan, akhirnya menikahlah orang-orang Arab dari Madinah, sahabat-sahabat ini dengan orang-orang asli Kipti di sana. Lalu dengan hikmah Allah karena mereka yang berkuasa, maka bahasa Kipti diubah menjadi bahasa Arab. Jadilah Mesir sekarang negara Arab, padahal dia bukan orang Arab sebenarnya. Mereka orang Kipti. Di sebelahnya juga begitu, ada suku Barbar. Suku asli Afrika Utara namanya Barbar. Tunis, Jazair, Maroko. Kita tahu sekarang ini negara-negara Arab. Kenapa? Karena negaranya menggunakan bahasa Arab dan mereka berbaur pada saat ekspansi Islam dengan mujahid-mujahid dari kalangan sahabat dan tabi'in yang ekspansi ke sana, akhirnya bahasanya bahasa Arab, menikah dengan orang Arab dikatakan juga negara-negara Arab. Negeri Syam, Palestina, Syria, Yordania, ini semua Libanon, ini bukan orang-orang Arab ini. Orang-orang, makanya kalau orang dari Syam itu wajah mereka tidak murni seperti orang Arab, seperti pencampuran antara Arab dengan orang-orang Eropa. Karena memang sebenarnya orang-orang di negeri Syam ini semarga kurang lebih dengan orang Yunani, orang Turki. Mereka memang bukan dari turunan Arab, tapi karena menggunakan bahasa Arab, ekspansi Islam di sana terjadi, maka dikatakan negeri Syam adalah negara Arab. Begitu pula di Asia, seperti Irak, gitu kan? Itu dulu bukan negara Arab, orang Babilonia, asli Babilonia, tapi karena berbaur dengan para sahabat yang ekspansi pada saat terjadi perang Qadisiyah di tahun 15 Hijriah zaman Umar bin Khattab, lalu orang-orang sahabat-sahabat yang dari asli Madinah, Mekah, mereka semua hijrah ke sana, kemudian mereka menikah dan berbaur. Keluarlah istilah itu. Ismail alaihissalam bukan orang Arab tadinya, orang Babilonia kan, ayahnya Ibrahim Babilonia. Lalu karena dia menikah dengan anak kepala suku Jurhum, maka dan dia menggunakan bahasa Arab, keluarlah di sini pertama istilah Arab musta'ribah, Arab yang terarabkan itu. Ringkas cerita, menikahlah dengan anak kepala suku Jurhum, dan riwayat yang saya ketahui dan saya berpegang padanya adalah setelah Ismail alaihissalam dewasa, sudah menikah, gitu kan, dan ibunya Hajar menjelaskan tentang posisi ayahnya sebagai nabi, dan Ismail juga dinobatkan oleh Allah menjadi nabi, Ibrahim alaihissalam dari Palestina mendapat perintah dari Allah untuk mendatangi Hajar dan Ismail. Jadi lama sekali nih, bertahun-tahun nggak datang gitu, karena memang menunggu titahnya Allah SWT. Di Palestina ada tugas untuk berdakwah. Sampai ke Mekah, setelah bertemu dengan Hajar Ibrahim alaihissalam, lalu dia tanya di mana Ismail. Ismail sudah rumah sendiri, sudah berumah tangga. Di mana rumahnya ditunjukkan. Ibrahim alaihissalam datang. Waktu itu kebetulan Ismail alaihissalam lagi berburu dan hobi sekali berburu. Maka dia pun pergi berburu. Kemudian datanglah Ibrahim alaihissalam ke rumahnya dan memberikan salam kepada istrinya. Lalu ditanya,
kira-kira bagaimana kehidupan kalian? Istrinya Ismail ini tidak tahu kalau ini mertuahnya. Bagaimana kehidupan kalian? Istrinya mengatakan hidup kami tidak enak, hidup kami susah, hidup kami begini, hidup kami begitu. Semuanya keluhan dan istrinya tidak pernah mengucapkan puji syukur kepada Allah, tidak pernah mengatakan alhamdulillah. Maka Ibrahim mengatakan, kalau nanti suamimu pulang Ismail, karena ditanya suamimu kemana, dia bilang lagi pergi berburu. Orang zaman dulu kalau berburu ini sebulan, 2 bulan baru balik. Nanti kalau suamimu balik, sampaikan salam kalau ada seseorang yang bernama Ibrahim mencarinya, dan sampaikan kepada dia agar dia mengganti tiang pintu rumahnya. Si perempuan ini nggak ngerti artinya, gitu kan. Kemudian pulanglah Ibrahim alaihissalam, pulang kembali ke Palestina. Udah berapa hari di situ, pulang kembali ke Palestina sebagaimana tugas perintahkan oleh Allah SWT. Ismail alaihissalam pulang dari berburu, ketemu ibunya Hajar, kemudian pulang ke rumahnya. Sementara dia nikmatin makanan sama istrinya, lalu istrinya bilang ada seseorang yang datang. Ibrahim Ismail bertanya, apakah ada orang yang datang? Kata istrinya ada. Siapa orang itu? Dia bilang ada seseorang yang sudah tua datang mengaku namanya Ibrahim. Ya. Dan dia menanyakan tentang kabar-kabar kita. Lalu apa jawaban kamu? Saya ceritakan keadaan kita semuanya buruk, kusa, kurang, dan seterusnya. Lalu apa pesannya? Kata perempuan tersebut, istrinya Ismail mengatakan, pesannya agar engkau mengganti tiang pintu rumahmu. Dia fahamnya rupanya ini, si perempuan ini faham, ya, sebagian ahli sejarah mengatakan dikira disuruh perbaiki rumah. Berarti ini enak ini, ganti dari rumah buruk menjadi rumah yang sederhana menjadi rumah lebih enak, gitu kan. Maka Ismail sudah tangkap. Ismail mengatakan, saya akan menceraikan kamu karena itu ayah saya dia seorang nabi dan dia memerintahkan saya untuk mengganti kamu. Maka dipulangkanlah istrinya. Berjalan waktu, tidak disebutkan oleh ahli sejarah ini cukup lama, soalnya sejarah yang lama, klasik. Berapa lama yang jelas Ibrahim alaihissalam datang lagi ke Mekah beberapa tahun kemudian. Dan Ismail kebetulan waktu yang sama sedang berburu. Dan Ismail sudah menikah dengan wanita yang lain dari anak juga orang-orang Jurhum. Datanglah Ibrahim alaihissalam ke istrinya Hajar, kemudian datang ke rumah anaknya Ismail, tanya kemana Ismail? Ismail lagi keluar berburu. Kemudian bagaimana kehidupan kalian? Oh, kehidupan kami alhamdulillah baik, cukup. Orang ini, perempuan ini suka memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur dengan keadaannya. Maka Ibrahim mengatakan, kalau suamimu balik Ismail, katakan ada seseorang yang bernama Ibrahim yang mencarinya dan sampaikan kepadanya pesan agar dia mempertahankan tiang pintu rumahnya. Jadi ini bahasa santun ya. Kalau ada orang menceraikan istrinya, saya mau ganti tiang pintu rumah saya. Tapi tidak usah pikir cerai, pikir nikah dulu lah. Ini banyak yang belum nikah rupanya. Akhirnya berjalan beberapa waktu, Ibrahim alaihissalam masih di Mekah. Dengan hikmah Allah Ismail balik. Ismail pun mendatangi rumah ibunya Hajar, bertemu dengan ayahnya. Itu pertemuan pertama kali. Dan pendapat yang kuat di sini, pertemuan ini sebenarnya sudah diikutin dengan Ismail menjadi nabi. Ismail pun sudah dinobatkan jadi nabi. Jadi ada kemungkinan umurnya sudah sampai 40 tahun nih. Ya. Ada pendapat yang mengatakan Ismail masih kecil, Ismail masih belum jadi nabi. Tapi Allah alam, yang saya berpegang memang sudah jadi nabi di sini. Maka bertemulah mereka. Setelah beberapa hari saja ketemu, Ibrahim alaihissalam tiba-tiba mimpi. Melihat dalam mimpi dia menyembelih anaknya Ismail. Maka mimpi seorang nabi, saudaraku, bukan seperti mimpi kita ya. Mimpi seorang nabi itu mimpi mendengar suara, melihat ada orang yang berbicara depannya, sosok manusia tapi bahasanya adalah ayat-ayat, atau dia mendengar seperti Nabi SAW mengatakan beliau mendengarkan suara lonceng yang sangat keras, gitu kan? Atau beliau tiba-tiba merasa dalam hatinya ada wahyu yang masuk. Itu semua adalah reaksi dari adanya malaikat di sini. Maka atau penyampaian dari Allah, termasuk mimpi salah satunya. Makanya mimpi nabi-nabi itu adalah bagian daripada peringatan dari Allah atau penyampaian. Orang-orang beriman juga tentunya ya. Orang-orang beriman yang dekat dengan Allah, kata Nabi SAW, ru'ya, mimpi seorang mukmin itu benar. Atau dalam riwayat dikatakan bagian daripada 40 kemujizatan kenabian. Gitu kan? Jadi ini masuk dalam mujizat Nabi. Ringkas cerita adalah Ibrahim alaihissalam mimpi dia menyembelih anaknya Ismail.
Lalu besoknya langsung dia duduk, kemudian mendudukkan Ismail lalu bertanya, wahai Ismail, apa pendapatmu? Saya melihat dalam mimpiku aku menyembelihmu. Bagaimana nih kira-kira? Disinilah ayat yang akan saya bacakan dalam surah Shaffat, surah nomor 37 ayat 102 sampai 111. Shaffat surah nomor 37 ayat 102 sampai 111 menceritakan tentang dialog antara Ismail dengan Ibrahim alaihissalam. Lalu dan dari ayat ini juga pendapat yang mengatakan Ismail di sini sudah nabi, karena dia dengan sangat mudah bisa menerima perintah Allah Subhanahu wa taala. Waktu itu Ismail sosok anak yang luar biasa. Ayahnya kena orang alim dan dia tahu nabi tidak mungkin salah. Dengan keyakinannya maka dia mengatakan, kalau begitu lakukanlah wahai ayahku. Pasti kau akan dapat saya termasuk orang-orang yang sabar. Nggak ada penolakan. Saya ceritakan dulu. Kemudian Ibrahim dan Ismail pun jalan. Sepakat. Jibril alaihissalam datang menyampaikan, bukan Jibril, mimpinya memperlihatkan Ismail itu disembeli di sebuah bukit, di wilayah Mina. Sekarang jemaah haji yang kumpul di Mina, di wilayah Mina. Dan sampai sekarang oleh kerajaan Saudi, saya dapat informasi membuat sebuah bangunan kecil semen, mungkin ukurannya cuma setengah meter saja di atas sebuah bukit. Kelihatan kalau orang lagi tur Siti Mekah di Mina itu ada kelihatan. Itu diprediksi ini dulu tempat di mana Ibrahim alaihissalam akan menyembelih Ismail. Ringkas cerita adalah jalanlah mereka ke sana. Lalu mereka melewati lembah-lembah Mina. Pada saat melewati lembah-lembah Mina ini, syaitan datang menggoda Ibrahim alaihissalam, berusaha untuk membuat Ibrahim alaihissalam ragu. Dengan bisikan-bisikannya tentunya. Maka sebagian riwayat menyebutkan syaitan menjelma menjadi salah satu masyarakat Mekah, lalu berkata kepada Ibrahim, wahai Ibrahim, kau membawa kemana anakmu? Kata Ibrahim, saya akan menjalankan perintah Allah, saya akan menyembelihnya. Bagaimana bisa kau menyembelih anakmu? Digoda sama syaitan untuk tidak dijalankan. Lalu Ibrahim alaihissalam tahu kalau ini adalah syaitan. Diambillah 7 butir batu kecil, dilemparkan ke arah syaitan tersebut, lalu syaitannya pergi. Berjalan lagi beberapa jarak, datang lagi syaitannya, dilempar lagi oleh Ibrahim alaihissalam. Berjalan lagi, pergi. Berjalan lagi beberapa langkah, digoda lagi sampai 3 kali. Akhirnya keluarlah hukum jumrah, melontar. Itu karena mengisahkan tentang sejarah Ibrahim alaihissalam pada saat dia melontar syaitan tadi. Baik teman-teman sekalian, akhirnya Ibrahim alaihissalam meletakkan anaknya Ismail di tempat yang sudah dilihat dalam mimpinya. Kemudian dua-duanya pasrah. Ingat, satu poin penting. Setiap kali ada cobaan datang, setiap kali ada upaya ibadah yang sedang kita kerjakan, saudaraku, nikmati prosesnya dan sabar sampai titik terakhir. Misal gini, antum lagi berdoa. Kata ulama, pada saat seorang mukmin berdoa, ini kasus imaniyah yang kita tarik ya. Pada saat orang mengatakan ya Allah atau wahai Tuhanku, apalah yang kita sebut? Kita panggil Allah SWT. Begitu kita mau sampaikan hajat dengan doa, ada garis startnya memulainya, maka ulama sepakat semua mengatakan sudah ada garis finish dari doa itu. Masalah jarak start ke finish ini berapa jauh itu Allah yang lebih tahu. Ada yang sehari, ada yang seminggu, ada yang sebulan, ada yang setahun. Tergantung bobot doa yang dia minta. Ada orang yang dia minta, misalnya minta diberikan jodoh. Allah berikan kesempatan dia untuk mendapatkan jodoh kriteria yang dia minta. Sebulan dia berdoa misalnya, atau seminggu dia berdoa. Ternyata dia berdoa 2 hari berhenti, 3 hari berhenti, 4 hari berhenti misalnya. Tinggal 2 hari aja lagi, tapi dia nggak sabar. Kalau dia sabar dan dia ikuti dengan keyakinan apa yang saya sampaikan tadi, ada garis finishnya. Karena Allah mengatakan fa innamal usri yusra, artinya di setiap kesulitan ada kemudahan. Makna lainnya adalah di setiap permintaan ada jawaban. Pasti, tidak mungkin tidak. Karena ada hadis Bukhari berbunyi, kata Nabi SAW, tidak ada seorang muslim di muka bumi berdoa kepada Allah kecuali diijabah, tetapi melalui 3 tahapan. Ada yang diberikan langsung pada saat itu,
ada yang dihilangkan keburukan yang akan menimpa dia. Tadinya takdirnya mungkin dia ditabrak, dia sakit nggak jadi, atau Allah simpankan dalam bentuk pahala yang dia panen pada hari kiamat. Jadi nggak ada yang sia-sia, gitu kan? Tidak ada yang sia-sia. Dan Allah Subhanahu wa taala, saudaraku, pada saat mencoba Anda, semua orang dicoba. Al-Baqarah 155 menjelaskan masalah itu kan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Kami pasti uji kalian, pasti datang. Nggak ada orang sampai mati nggak sakit, nggak ada. Pasti sakit. Pasang-pasangan, sehat sakit, muda tua, kuat lemah, ya, kaya miskin. Gitu. Ada berhasil, ada gagal, itu sudah pasang-pasangan. Ada malam, ada siang, ada laki-laki, ada perempuan, sunnatullah. Kami akan uji kalian dengan sedikit rasa takut, rasa lapar, kekurangan hasil panen, gagal dalam bisnis, dan sampaikan, dan juga kehilangan jiwa, orang yang kita cintai meninggal, dan sampaikan berita gembira kepada orang yang sabar. Siapa itu orang yang sabar? Bukan elus dada kemudian duduk manis kayak biasa di Indonesia, sabar ya suruh duduk, enggak. Sabar itu menerima takdir Allah kemudian ikhtiar. Kita bangun tidur sakit, maka terima dulu sebagai takdir Allah, baru kemudian kita ikhtiar, minum obat. Nah itu sabar. Jadi bukan sabar orang yang duduk tenang itu. Dia harus berikhtiar, gitu kan. Allah mengatakan sampaikan berita gembira kepada orang yang sabar. Orang-orang yang sabar ini punya pahala yang tidak ada batas. Ya. Innama yulaqqas sabiruna ajran bighairi hisab, kata Allah. Orang-orang sabar balasannya tidak ada hisabnya, nggak ada hitung-hitungannya, nggak ada kalkulatornya itu. Balasannya tidak ada batasnya. Nah, sabar ini akan didapatkan pahalanya kalau cobaan sedang datang. Dan puncak pahalanya kalau tidak mengeluh. Jangan antum baru flu, satu kampung sudah tahu kalau antum flu. Gitu kan? Nah, iya. Ada orang begitu, tidak ada masalah dalam hidupnya kecuali semua temannya tahu. Nggak sabar namanya. Lalu kapan antum dapat pahala sabar kalau emang tidak ada cobaan? Ya cobaan ada di situ. Makanya Nabi Ayyub alaihissalam pada saat dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala selama 20 tahun dia nikmat, lalu dicoba sama Allah dengan penyakit kusta, kehilangan hartanya, semuanya kena badai, kemudian anaknya 12 orang laki-laki semuanya mati dalam 3 hari. Dia menikah umur 30 tahun, istrinya 20 tahun, Nabi Ayyub alaihissalam. Sampai ada istilah dalam agama kita, sabar Ayyub. Sabarlah seperti Ayyub. 20 tahun menikah, punya anak 12 laki-laki. Nabi Ayyub tinggi, besar, kekar, putih, gagah, sempurna. Istrinya juga cantik luar biasa, punya kelebihan fisik, akhlaknya baik, raja, nabi, kaya raya. Punya 12 orang anak semua laki-laki, sempurna. 20 tahun gak ada cobaannya. Umurnya 30 tahun nikah, pas umur 50 tahun, 20 tahun nikmat, istrinya umur 40 tahun. Hari pertama, 3 hari pertama di umur 51 tahunnya Nabi Ayyub, Allah datangkan cobaan dalam 3 hari. Cobaannya luar biasa. Ini bukan bangun tidur flu, bukan cuma jatuh dompet, kehilangan HP kayak kita sekarang. Kecil sekali itu. Nabi Ayyub alaihissalam di hari pertama Allah kasih penyakit kusta. Semua kustanya nggak main-main lagi, semua celah, tidak ada celah di kulit beliau kecuali kena kusta, dan semuanya bernanah dan berdarah, semua dari kepala sampai kaki, sampai sebagian athar menyebutkan Nabi Ayyub rontok rambutnya, luar biasa penyakit, dan orang tahu ini menular, semua masyarakatnya meninggalkannya. Hari kedua, anak-anaknya 12 orang lagi makan di sebuah ruangan, ya, tiba-tiba rubuh atapnya, 12-12-nya mati. Hari kedua, 12 anaknya sehat, mati semua. Hari ketiga, peternakannya Nabi Ayyub sangat besar. Unta, ada banyak, jumlahnya luar biasa. Kambing, sapi, kebun-kebun buah-buahan, sayur-sayuran, kurma penuh. Allah datangkan badai dan hama, di hari ketiga semuanya habis. Sakit, fisiknya sakit, semua orang jauhi, anaknya semua mati, hartanya semua habis. 3 hari. Berjalan 18 tahun Nabi Ayyub nggak pernah bilang kenapa ya Allah, nggak pernah. 18 tahun. Istrinya jalan sama dia, lalu istrinya bilang gini, wahai Ayyub, Anda kan Nabi Allah, kenapa nggak minta supaya Anda sembuh? Minta sama Allah supaya disembuhin.
Anda kan Nabi, supaya bisa berdakwah. Sekarang 18 tahun Anda berhenti berdakwah. Nggak usah minta anak, nggak usah minta harta, cukuplah. Supaya Anda bisa jadi Nabi, bisa berdakwah, sembuh aja dari penyakit ini. Apa kata Mbak Ayub kepada istrinya? Berapa tahun dulu kita bahagia? Nggak ada cobaan. Kata istrinya 20 tahun. Kata Nabi Ayub, berapa tahun sekarang kita dicoba? Kata istrinya 18 tahun. Kata Nabi Ayub, saya masih malu minta sama Allah. Belum berimbang. Nikmat dikasih 20 tahun, ini baru 18 tahun. Istrinya faham. Baiklah. Pas 20 tahun Nabi Ayub berdoa kepada Allah. Ya Allah, saya ditimpa penyakit sebagaimana kau coba. Perkataannya begini dalam Al-Quran. Rabbi anni massaniyad dur wa anta arhamur rahimin. Wahai Tuhanku, engkau telah mengujikan penyakit kepadaku. Dia tidak bilang, ya Allah sudah 20 tahun nih saya sabar. Gitu kan? Enggak. Wa anta arhamur rahimin, perkataannya santun luar biasa sama Allah, dan kau zat yang maha penyayang. Artinya kau mau sembuhin silakan, enggak juga enggak apa-apa. Setelah 20 tahun ya. Perhatikan, orang kalau sabar sampai garis finish tadi, berdoa sabar sampai akhir, sampai Allah kasih, seminggu kah, sebulan kah, maka hasilnya luar biasa. Kita minta satu, Allah nggak kasih satu, Allah kasih plus banyak, gitu kan? Nabi Ayub alaihissalam sabar sampai 20 tahun. Allah memang mau coba dia 20 tahun. Dia tunggu sambil ikhtiar ya. Nabi Ayub alaihissalam berobat, bukan tinggal diam. Nabi Ayub alaihissalam berobat, tapi tidak sembuh. Dia tidak mengeluh, dia coba ikhtiar. Karena tadi saya bilang sabar bukan duduk manis, tapi ikhtiar. Nabi Ayub ikhtiar tapi nggak sembuh. Setelah 20 tahun dia sabar sampai titik klimaksnya dari cobaan tersebut. Dia sabar, orang berdoa sampai akhir, sampai Allah ijabah, maka Allah kasih dia. 3 hari Allah angkat seluruh nikmat dari dia. 3 hari juga Allah kembalikan semua nikmatnya. Hari pertama, jadi tadi umur 30 tahun nikah, 20 tahun nikmat berarti 50 tahun ya. Kemudian 20 tahun diuji. Berapa umurnya Nabi Ayub? 70 tahun. Hari pertama di tahun 71, 3 hari pertama Allah kembalikan semuanya. Bagaimana ceritanya? Hari pertama Allah angkat penyakitnya Nabi Ayub alaihissalam, spontan, nggak pakai obat, nggak pakai apa, sembuh. Lalu Allah sempurnakan fisiknya, kata ulama tafsir, kembali lebih sempurna, lebih kuat daripada 20 tahun yang lalu. Rambutnya tumbuh, kulitnya jadi bersih. Dan pada saat masyarakatnya dengar Nabi Ayub sembuh, karena istrinya dengan gembira pergi melihat waktu Ayub sudah sembuh, pergi keliling ke masyarakat. Ayub alaihissalam, Nabi Ayub sudah sembuh. Sampaikan, orang-orang kena gembira, orang pada datang semua. Hari pertama sembuh penyakitnya. Hari kedua, warganya semua masyarakatnya datang. Karena gembiranya Nabi Ayub sembuh, maka mereka semua pada menghibahkan harta-hartanya. Ada yang kasih unta 2 ekor, ada yang sapi 5 ekor, ada yang kasih kebun, ada yang kasih uang, emas, macam-macam. Sampai karena semua masyarakatnya memberi, akhirnya Nabi Ayub menjadi orang yang terkaya kembali di kampungnya, di negerinya. Dan harta yang terkumpul dari hibah, nggak bekerja nih, dikasih sama Allah dengan caranya. Dengan hibah, double dari apa yang dia miliki dulu. Double. Hari ketiga, tiba-tiba Nabi Ayub dapat berita gembira, istrinya mulai mual, hamil, dan setiap tahun melahirkan 2 orang anak laki-laki, sampai punya 24 orang anak. Sabar, tahan mulut. Kita 365 hari nggak dikasih sama Allah Subhanahu Wa Taala cobaan, sehat masya Allah, nggak flu, nggak demam. 1 tahun nggak sakit. Tahun depan seminggu flu, ngeluh nggak? Hah? 1 kampung tahu kalau dia flu, gitu kan? Sabar, sabar, jangan ngeluh, ikhtiar, berobat, gitu kan? Seperti itu. Harusnya begitu. Baik, kita tarik semua apa yang saya sampaikan contoh tadi secara imaniah kepada kasus Ibrahim alaihissalam. Ibrahim mimpi, ini mimpi bukan main-main ya, suruh sembeli anaknya, anak nih. Ya, kalau teman-teman yang punya anak ini bisa dibayangkan, saya coba membayangkan bagaimana kalau saya di posisi Ibrahim alaihissalam. Anak saya, kebetulan Allah karunia saya, alhamdulillah ada 1 anak laki-laki. Saya bayangkan bagaimana di posisi Ismail alaihissalam. Saya pegang pisau, menggerek leher anak saya. Ini bukan main-main ini.
Ini bukan menggerek hewan, gitu kan? Hewan saja kadang-kadang di luar kita masih tidak tega, tapi ini bagaimana dengan anak? Cuma bagaimana Ibrahim alaihissalam jalankan. Dan Allah menceritakan dalam Al-Quran, Allah biarkan Ibrahim dan Ismail sampai titik keikhlasan terakhir. Pada saat sudah Ismail alaihissalam sudah menyerahkan lehernya, sudah diikat tangan dan kakinya, Ibrahim alaihissalam sudah mengangkat pedangnya, dua-duanya sudah ikhlas. Memang ini sudah tinggal dipenggal aja. Pada saat itulah Allah SWT ngutus Jibril alaihissalam menahan pegang Ibrahim, diganti dengan domba. Tapi sampai titik klimaksnya, yakin fa inna ma'al usri yusra. Setiap kesulitan ada kemudahan, atau setiap permintaan ada jawaban, nggak ada yang tidak. Sabar sampai titik klimaksnya. Sabarin beberapa saat. Dan kita pun kalau meminta sesuatu pada Allah Subhanahu wa taala itu ibadah. Walaupun kita belum lihat hasilnya, tetap ada pahalanya. Plus lagi nanti kalau kita sabar sampai titik terakhir, kita akan mendapatkan apa yang kita minta. Asal yang antum minta bukan yang haram, ya. Baik, kita bacakan surah Saffat. Surah nomor 37 ayat 102 sampai 111. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma balaga ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa fadainahu bidhibhin 'azim wa tarakna 'alaihi fil akhirin salamun 'ala Ibrahim kadzalika najzil muhsinin innahu min ibadinal mu'minin. 102. Maka tak kala anak itu sampai pada umur sanggup, artinya sudah dewasa, berusaha bersama-sama Ibrahim, sudah jalan bersama ayahnya Ibrahim, Ismail nih. Sudah mulai Ibrahim alaihissalam di Mekah, kemudian anaknya ini ikut-ikutan dengan ayahnya, gitu kan. Di sini sebagian ulama tafsir mengatakan pada umur sanggup berusaha bersama ayahnya Ibrahim, maksudnya sudah sampai pada umur kenabian tadi. Ibrahim berkata kepada anaknya Ismail, hai anakku, sungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwasanya aku menyembelihmu, maka fikirkanlah apa pendapatmu, berikan saya pendapatmu. Spontan Ismail menjawab, hai ayahku, ya abati, ini makna adalah hai ayahku yang tercinta, kerjakan apa yang diperintahkan kepadamu, insya Allah kau akan mendapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Itu 102. 103-nya, tak kala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya. Pada saat Ibrahim sudah mengangkat pedang, anaknya sudah pasrahkan lehernya, dan beberapa riwayat sahih menjelaskan sudah mengayunkan pedangnya ke arah leher anaknya, memang sudah mau disembelih. Maka kami panggil dia, hai Ibrahim. Kata ulama tafsir di ayat keempat ini, Jibril datang mengatakan, hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah mempercayai mimpi itu, dan demikianlah kami akan memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik atau patuh. 105 itu. 106-nya, sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang berat dari Allah untukmu. 107, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Ya, riwayat sahih menjelaskan domba yang besar. 108, kami abadikan untuk Ibrahim pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Maksudnya adalah Ibrahim alaihissalam apa yang dilakukan tadi, dia sa'i, gitu kan. Pertama dari tadi dia bawa Hajar ke Mekah, sampai Mekah jadi komunitas. Kata ulama, secara imaniah, selama penduduk Mekah ada, Ibrahim panen pahalanya. Karena dia yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar datangkan penduduk Mekah, agar diberikan rezeki kepada mereka. Hajar tadi panen pahala sa'i, ya, karena mencari air Zam-Zam. Dan setiap orang mengucapkan kata Zam-Zam, kata ulama, Hajar panen pahalanya. Ucapan saja Zam-Zam, karena kalimat itu dari lisannya. Begitu luar biasanya Allah membalas orang-orang itu dengan kebaikan-kebaikan, gitu kan. Orang yang minum Zam-Zam juga yang panen pahalanya Hajar. Kemudian ya, Ibrahim alaihissalam pada saat membawa anaknya mau disembelih, maka terjadilah hukum jumrah bagi jemaah haji, melontar jumrah kecil, sedang dan besar. Dan kita tidak boleh mengatakan melontar syaitan karena nggak ada syaitan di situ. Itu cuma simbol untuk mengenang bahwasanya Ibrahim pernah lakukan itu. Makanya Allah mengatakan di 108 tadi, kami abadikan untuk Ibrahim pujian yang baik.
Orang akan mengenang kisahnya dia ini. Di kalangan orang-orang yang datang kemudian, kesejahteraan yang dilimpahkan untuk Ibrahim. Jadi itu menjadi hukum. Berapa juta jemaah haji setiap tahun melontar batu, gitu kan? Jumrah. Begitu pula jumlah pahala yang dapat oleh Ibrahim alaihissalam. Begitu pula keluar sebuah hukum yang lain adalah adha, kurban. Karena tadi Ibrahim alaihissalam mau menyembelih anaknya, Allah ganti dengan domba, maka keluarlah hukum kurban di situ. Selama hukum kurban menyembelih karena Allah, ya, di Idul Adha dilakukan oleh orang-orang beriman, Ibrahim alaihissalam panen sama Ismail pahalanya. Semua hewan kurban. Kita mungkin cuma dapat pahala kalau kita bantu-bantu marbot atau kita juga menyembelih paling 1 ekor, 2 ekor. Tapi Ibrahim alaihissalam sama Ismail sudah meninggal, seluruh dunia muslim yang sembelih dia panen pahalanya. Ini semua masalah imani yang perlu ditangkap ya. Jadilah contoh buat orang lain. Selalu ingatkan, mau ke masjid jangan cuma sendirian, ajak tetangga. Ayo sholat pak, ayo sholat bu. Udah masuk waktu, ingatkan. Mungkin dia sholat, subhanallah. Ya. Kalau dia tidak sholat pun kita sudah nasihatin, sudah dapat pahala. Sebarkan buku-buku, sebarkan gambar-gambar, video, ya. Daripada kita kirim hal-hal yang haram di HP kita, kirim yang baik. Siapa tahu subhanallah berapa banyak orang yang bisa berubah gara-gara itu. Saya kadang-kadang tidak tahan netesin air mata pada saat saya terima WhatsApp masuk ke HP saya, Ustadz, terima kasih Ustadz, Ustadz sudah ceramah. Saya sampai berubah total dalam kehidupan saya. Saya tidak tahu nih siapa orang ini, di mana orang itu. Saya dihubungin oleh orang Indonesia dari Belanda, dari Jerman, dari Perancis, dari mana-mana, dari Australia, dalam lokal juga di Indonesia. Hanya dengan teman-teman jazakumullah khair seperti Pak Diarto dan teman-teman yang mengupload ini ke YouTube. Kita cuma edit sebentar acara seperti ini. Dan mudah-mudahan juga antum yang hadir manen pahalanya, gitu kan? Maka orang-orang ini hampir tiap hari tidak kurang dari 10, 20. Kadang-kadang saya lihat SMS saya 200 yang masuk, gitu kan? Makanya kalau antum SMS jangan heran kalau saya terlambat jawab, gitu kan? Sabar, gitu kan? Di WhatsApp itu sampai 1000, gitu. Jadi saya juga bingung menjawabnya bagaimana gitu. Kapan ada kesempatan? Kadang-kadang saya jawab 10, datangnya 30. Nah, gitu. Ya udah saya biarin aja dulu. Nanti kapan ada kesempatan baru saya balas. Tapi kita di sini lihat bagaimana pelajaran Ibrahim alaihissalam bermanfaat. Allah jadikan bermanfaat bagi orang lain. Maka ini juga sebuah pelajaran yang luar biasa, sembelihan, gitu kan? Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik, sungguhnya ia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Setelah kejadian di atas, ternyata Allah Subhanahu wa taala ingin merangkaikan sebuah ibadah yang kita kenal dalam rukun Islam kita, haji. Tadi sudah ada air zam-zamnya yang biasa diminum oleh jemaah haji umrah, sudah ada sa'inya antara Safa dan Marwah, sudah ada jumrahnya melontar tadi, sudah ada sembelihan yang biasa dikatakan dam atau adha, gitu kan? Sudah ada. Sekarang dilengkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pembangunan Ka'bah. Ibrahim alaihissalam setelah lolos dari ujian tadi menyembelih anaknya, maka datang perintah Allah Subhanahu wa taala untuk membangun Ka'bah. Dan mungkin kita tutup dengan cerita masalah Ka'bah ini. Ka'bah ini istilah bagi nama rumah Allah Subhanahu wa taala, dan Ka'bah ini dibangun pertama kali oleh Adam alaihissalam dan anaknya yang bernama Syith. Shin ya Tha, ya. Ini adiknya Qabil dan Habil. Dibangunlah oleh Adam alaihissalam, kemudian Ka'bah sempat hancur secara bangunan di zaman kiamat kecil Nuh alaihissalam. Itu terjadi banjir, hancur semuanya. Karena yang selamat cuma yang ada di kapalnya Nuh alaihissalam, semuanya hancur termasuk Ka'bah. Tapi yang hancur bangunannya, cuman dengan hikmah Allah ada pondasi Ka'bah yang ada. Tetap ada pondasinya. Tempatnya tidak berubah. Dan tempat ini sebagian ulama mengatakan namanya Bakkah. Ya, kotanya namanya Mekah. Pondasi Ka'bah namanya Bakkah. Sebagian ulama mengatakan Bakkah juga maksudnya adalah Mekah. Tapi ini khilaf di antara ulama. Allah menceritakan tentang masalah Mekah atau Ka'bah ini adalah rumah yang paling pertama dibangun di muka bumi dan dibangun oleh Adam alaihissalam, adalah diceritakan dalam surah Al-Imran urutan 3 ayat 96. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk beribadah bagi manusia di muka bumi adalah Baitullah yang ada di Bakkah. Bakkah ini ulama tafsir mengatakan Mekah, atau yang mengatakan pondasi yang ada di Ka'bah itu sendiri.
yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah juga urutan 2 ayat 125 sampai 129 tentang proses perintah Allah kepada Ibrahim dan Ismail untuk membangun Ka'bah. Jadi setelah lolos tadi menyembelih, Allah suruh Ibrahim dan Ismail membangun Ka'bah. Dibangunlah Ka'bah tersebut. Tentu pada saat itu bangunannya sederhana. Waktu itu orang cuma pakai tanah liat, dibasahin air, kemudian dibuatin, dicetak pakai tangan saja, dibiarin sampai kering kena matahari lalu diangkat, gitu kan. Ini nanti baru disusun. Seperti itulah kurang lebih. Jadi bangunannya masih sangat sederhana Ka'bah pada saat itu. Dibangunlah Ka'bah tersebut oleh Ibrahim alaihissalam, dan setiap kali beliau sudah mendirikan tinggi tertentu, beliau mundur ke belakang. Mundur ke belakang mencari sebuah tempat yang tinggi juga, batu. Kemudian beliau naik, setelah naik beliau melihat, supaya melihat Ka'bah ini sudah rata belum bangunannya, gitu kan. Pijakan kaki Nabi Ibrahim alaihissalam ini pada saat setiap kali melihat bangunan Ka'bah rata atau tidak, dikekalkan lagi oleh Allah. Namanya Maqam Ibrahim, yang kita dianjurkan kalau umroh dan haji itu untuk sholat 2 rakaat di belakangnya, gitu kan. Untuk mengenang bagaimana Ibrahim alaihissalam memang membangun Ka'bah itu. Setelah Ka'bah selesai, dan Ka'bah itu ukurannya teman-teman sekalian yang asli sebenarnya adalah seluruh Ka'bah yang ada sekarang dan termasuk dalamnya hijir Ismail. Jadi batu yang melengkung, ada 3 lampu yang putih di sebelah Ka'bah yang ada kincir emas dari bawah. Kalau hujan biasanya air hujannya turun dari situ, tertumpullah air di tempat hijir Ismail. Sebenarnya Ka'bah itu semua sampai hijir Ismail. Tapi ada kisahnya nanti akan kita sebutkan insya Allah. Nanti di zaman Abdul Muttalib ada pembangunan Ka'bah, ada renovasi Ka'bah karena Ka'bah sudah mau rubuh pada saat itu. Akhirnya diperbaiki lah, renovasi karena dana-dana mereka tidak cukup, gitu kan. Maka mereka cuma bisa mampu membangun Ka'bah seperti ukuran sekarang. Akhirnya hijir Ismail cuma dikasih tanda kalau ini juga bagian dari Ka'bah yang dibangun Ibrahim alaihissalam. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim kepada Aisyah radhiyallahu anha, laula anna qaumiki hadithu ahdi bi Islam labanaitu Ka'bata ala asasu Ibrahim. Seperti itu makna hadis makalah Nabi SAW. Kurang lebih artinya, hai Aisyah, kalau kaummu orang-orang Quraisy bukan baru mengenal Islam, takut nanti terjadi fitnah, saya akan kembalikan Ka'bah seperti bangunan awalnya Ibrahim. Maksudnya hijir Ismail pun masuk di dalamnya. Tapi karena Nabi SAW tidak lakukan, maka tidak ada sahabat, tidak ada tabi'in, dan sampai sekarang umat orang-orang beriman tidak ada berani yang membangun Ka'bah memasukkan hijir Ismail. Tapi cukup kerajaan Saudi sekarang menutup dengan pintu besi sehingga orang boleh sholat di dalamnya kalau sudah bubar sholat wajib. Karena kalau dia sholat di dalam hijir Ismail berarti dia di depannya imam dalam Ka'bah, gitu kan. Nah, itu boleh sholat di situ karena Nabi SAW sholat di dalam Ka'bah dan disunnahkan. Itulah masalah hijir Ismail. Baik, kita dengarkan bagaimana Allah menceritakan tentang pembangunan Ka'bah. Namun sebelumnya saya lengkapkan dulu dengan kisah Hajar Aswad. Nabi Ibrahim alaihissalam pada saat sudah bangun bangunan, dia ingin di pojok di dekat pintu Ka'bah, dan Ka'bah dulu punya 20 pintu. Pintu yang sekarang, pintu untuk masuk, dan ada pintu di lawan arahnya itu untuk keluar. Dan di zaman Nabi SAW sampai di zaman Umayyah, Abbasiyah, khilafah Islamiyah dulu, itu masih terbuka pintunya, orang lulalang bisa masuk. Tapi dengan makin banyaknya umat Islam sekarang sudah tidak bisa. Dikhawatirkan orang malah berbuat hal-hal yang dilarang, gitu kan. Dosa-dosakan nanti bisa jatuh. Sekarang Hajar Aswad saja sudah luar biasa. Sampai orang akhirnya sunnah, mau jalankan sunnah jadi berantem di situ. Ringkas cerita adalah Ibrahim alaihissalam mengatakan kepada Ismail, coba carikan untuk saya batu yang keras yang saya bisa jadikan pondasi asasnya bangunan ini. Saya ingin taruh di dekat pintunya. Maka Ismail pun pergi ke padang pasir mencarinya. Riwayat Sahih menjelaskan Ismail balik membawa Hajar Aswad. Warnanya hitam, gitu kan. Dan ini dalam hadis Bukhari juga jelaskan Nabi SAW mengatakan Hajar Aswad adalah batu dari surga yang Allah turunkan, tadinya warna putih bercahaya dan berubah menjadi hitam karena dosa-dosanya anak Adam. Lalu Ismail pun membawanya, lalu Ibrahim bertanya, dari mana kau dapatkan? Kata Ismail, dari Allah. Maka diletakkanlah di tempatnya yang ada sekarang Hajar Aswad itu. Setelah membangun Ka'bah tersebut, lalu Ibrahim dan Ismail alaihissalam mulai menjalankan perintah Allah, yaitu membersihkan sekitarnya dan menjadikannya layak untuk tawaf dan mengerjakan ibadah ruku dan sujud.
Saya bacakan dulu surah Al-Baqarah urutan 2 ayat 125 sampai 129. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa id ja'alnal baita mathabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahhira baiti lit-ta'ifina wal 'akifina war-ruk'is sujud. Wa idh qala Ibrahimu rabbi ij'al hadha baladan aminan warzuq ahlahu minats thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir qala wa man kafara fa umatti'u qalilan thumma attarruhu ila adzabin nar wa bi'sal masir. Wa idh yarfa Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ayat terakhirnya Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ayat 125-nya berbunyi, dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah itu atau Baitullah tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. Ka'bah dan sekitarnya selalu aman, Allah sudah jamin sampai menjelang hari kiamat nanti. Kita tahu sekarang kalau teman-teman yang sudah pernah umroh haji, pasti kalau keluar jalan dekat Masjid Haram jam 2 malam, jam 3 malam, nyaman-nyaman aja. Bahkan kadang-kadang kita sampai begadang pun, tidur di Masjid Haram pun merasa aman-aman saja, tidak ada masalah. Allah sudah jamin memang itu. Ingatlah ketika kami jadikan, dan dia pastikan kami jadikan Baitullah itu tempat berkumpul bagi manusia dari semua suku yang beriman datang ke sana, dan tempat yang aman. Dan kami jadikan maqam Ibrahim, tempat pijakan kakinya Ibrahim, tempat untuk sholat di belakangnya. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkan rumahku untuk orang-orang yang tawaf, i'tikaf, mengikat diri di masjid, ruku dan sujud. Ayat 126, dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa setelah itu, ya Allah jadikan negeri ini negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kemudian. Dan ini kata ulama, doa Ibrahim dikabulkan oleh Allah karena sekarang di Mekah panas sekali. Tapi apapun buah yang antum mau cari ada. Durian aja ada di sana. Rambutan, itu tuh datangkan dari luar ya, tapi ada. Nah, kita bisa dapatkan, bisa beli di supermarket ada. Subhanallah, bahkan ada buah-buah yang tidak ada di negeri kita Indonesia yang subur ini nggak ada. Tapi ini doa Nabi Ibrahim AS dikabulkan. Dan kata Allah SWT, Allah berfirman, baiklah Ibrahim, tapi bagi orang-orang yang kafir di situ, aku akan berikan kesenangan sementara. Seperti orang-orang Quraisy beberapa tahun saja, kemudian aku paksa ia menjalani siksa di neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Ayat 127, dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan, mulai membangun, membina dasar-dasar Baitullah bersama Ismail seraya berdoa, ya Tuhan kami, terimalah dari kami amalan kami, sungguhnya Engkau lah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. 128, ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk patuh kepada Engkau, dan jadikanlah di antara anak cucu kami umat yang tunduk patuh kepada Engkau, dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadah haji, dan terimalah taubat kami, sungguhnya Engkau lah yang maha menerima taubat dan maha penyayang. 129 terakhir, ya Tuhan kami, utuslah pada mereka seorang rasul dari kalangan mereka. Maksudnya ini adalah doa untuk diutusnya Nabi Muhammad SAW yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau dan mengajarkan kepada mereka Alkitab atau Al-Quran dan hikmah atau sunnah, serta mensucikan mereka, sungguhnya Engkau lah zat yang maha kuasa lagi maha bijaksana. Maka Ibrahim alaihissalam pun berhasil membangun Ka'bah, tapi pelajaran-pelajaran yang kita tahu adalah bagaimana Ka'bah itu selama berdiri, walaupun direnovasi, maka Ibrahim alaihissalam juga memanen pahalanya. Dalam ayat lain surah Al-Imran urutan 3 ayat 97 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Pada Ka'bah itu terdapat tanda-tanda yang nyata, di antaranya maqam Ibrahim. Barang siapa yang memasuki Baitullah, ia pasti akan aman. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka sungguhnya Allah maha kaya dan tidak memerlukan siapapun di alam semesta ini. Kita akan tutup cerita kita ini, materi kita, dengan setelah selesai pembangunan Ka'bah, Ibrahim alaihissalam menunggu perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan pada saat itu perintah Allah subhanahu wa ta'ala kepada Ibrahim adalah
memanggil seluruh manusia di muka bumi yang beriman kepada Allah untuk datang haji. Ibrahim alaihissalam waktu itu menerima perintah dari Jibril, sempat bertanya, wahai Jibril, ma yablughu sauti, sampai di mana suaraku? Manggil orang-orang seluruh dunia bagaimana caranya? Kata Jibril, ma alaika illal balag, tugasmu hanya menyampaikan. Maka Ibrahim alaihissalam pun naik ke gunung yang tertinggi. Ya, pada saat itu sebagian athar ya menyebutkan di Jabal Rahmah di Arafah, gitu kan? Ada yang mengatakan di sekitar Ka'bah. Kemudian Ibrahim alaihissalam memanggillah orang-orang untuk haji. Datanglah haji wahai orang-orang yang beriman. Lalu kata dalam riwayat sahih disebutkan suara Ibrahim alaihissalam dibawa oleh angin dan sampai ke telinga semua orang yang beriman di muka bumi. Dan yang luar biasanya pada saat itu semua orang-orang yang beriman kepada Allah ya, selain lokasi Mekah datang semuanya. Dan mereka akhirnya memenuhi Mekah pada saat itu dan terjadilah hukum masalah haji. Tawaf di Ka'bah, sholat di belakang makam Ibrahim, kemudian tadi ada sa'i, ada jumrah, dan seterusnya ada kurban. Dan Allah ceritakan, turunkan khusus surah namanya surah Al-Hajj. Surah nomor 22 ayat 26 sampai 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa id bawwa'na li Ibrahim makanal baiti alla tusyrik bi syai'a wa tahhir baiti lit-ta'ifina wal qa'imina war ruk'is sujud. Wa'adzim fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq. liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir thumma liyaqdu tafathahum wal yufu nudhurahum wal yattawafu bil baitil atiq. Dan ingatlah ketika kami memberikan tempat kepada Ibrahim di tempat Baitillah dengan mengatakan, artinya Ibrahim alaihissalam dikasih posisi di situ, lalu Jibril datang dan Jibril berkata, pesan dari Tuhanmu, janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan aku, kata Allah, dan sucikan rumahku ini bagi orang-orang yang mau tawaf dan orang-orang yang beribadah, juga orang-orang yang ruku dan sujud. Ayat 27-nya, dan serulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dari seluruh pelosok bumi, dan mereka sampai-sampai ada yang datang mengendarai unta yang kurus. Kurus ini karena jauhnya perjalanan sampai untanya kehabisan makan, yang datang dari segenap penjuru dunia. Ayat 28, agar mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka, artinya bertambahnya iman mereka dan memahami kalau ada nabi sudah bernama Ibrahim, dan agar mereka menyebut nama Allah pada hari-hari yang ditentukan, hari tasyrik ya. Makanya kita dianjurkan setelah Idul Adha dan hari tasyrik bertasbih, bertahlil atas rezeki yang telah Allah berikan kepada mereka berupa binatang ternak yang mereka disyariatkan untuk menyembelih dan memakan dagingnya. Sampai kita tahu umat Islam diharamkan puasa di hari tasyrik. Maka makanlah sebagian darinya. Ini berarti dianjurkan makan dagingnya. Kalau memang kita dekat situ bisa mengambilnya, kecuali kalau kita sembelih di luar kota maka lain. Dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan oleh orang-orang yang sengsara dan fakir. Ayat 29, kemudian hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada pada badan mereka, dan hendaklah mereka menyempurnakan nadar-nadar mereka, dan hendaklah mereka melakukan tawaf sekeliling rumah Ka'bah atau rumah yang tua atau Baitillah. Tentu saja yang dimaksud mereka membersihkan kotoran adalah mereka memotong rambut, mengerat kuku, dan juga mencukur bulu kemaluan, bulu ketiak. Kita tahu orang kalau umrah dan haji gitu kan, kalau mau pakai baju ihram, teman-teman sekalian disunnahkan memotong kuku, mencukur bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan gitu kan, kemudian mandi. Nah setelah selesai pun kita mencukur rambut kita. Ini yang Allah bahasakan kotoran dari tubuh yang memang dikeluarkan. Kemudian nazar-nazar mereka yang dimaksud adalah nazar-nazar baik, seperti misalnya mereka berdoa, mereka niat lagi untuk datang haji tahun depannya, itu semua masuk dalam mereka boleh menyampaikan nazar-nazar mereka. Setelah itu pun akhirnya penduduk Mekah dan seluruh dunia sudah mulai mengenal agama Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya ya mereka mengerjakan ibadah haji, dan ibadah haji ini diambil dari syariat Ibrahim alaihissalam dan dilengkapkan oleh syariat Nabi Muhammad alaihi wassalam. Sampai akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam meninggal dunia dan Ismail meninggal dunia tetap berjalan. Dan pertemuan akan datang kita akan sebutkan nanti kisah seseorang yang sangat buruk bernama Amr bin Luhai. Amr bin Luhai ini punya kisah sendiri. Dialah yang mengubah ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam, dan nanti ada kisah sendiri tentunya. Kita tutup dengan kisah ini. Selama bertahun-tahun Mekah aman bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai datang figur Amr bin Luhai nanti yang mendatangkan berhala pertama kali masuk ke kota
Mekah. Allahu alam. Insya Allah sampai sini bahasan kita dan saya akan baca pertanyaannya. Mudah-mudahan temanya sesuai dengan ini ya. Pertanyaan sesuai dengan tema. Tolong jangan tanya keluar dari bahasan kita. Baik, ada pesan dari Ustadz Bakhtiar Nasir di sini. Kebetulan beliau memang sahabat dekat saya dan saya memang diminta langsung untuk ngisi materi sirah di sini. Di depan sana, di depan tempat kita taklim ini ada kotak amal untuk Syria, ya, untuk Suriah sekarang. Bantuan untuk para mujahidin, ya, untuk orang-orang yang sedang digempur oleh pasukan Rusia, diikuti dengan orang-orang yang memang munafikin, yang memang berkedok Islam padahal sebenarnya tidak, gitu kan. Maka diharapkan antum semua bisa mendonasikan karena memang kita dianjurkan untuk berjihad dengan harta dan juga dengan jiwa. Maka harta ini termasuk dianjurkan, donasikan berapa saja di situ. Mudah-mudahan antum bisa menjadikan itu menjadikan sebagai amal jariah, ya. Pertanyaan dalam Al-Qur'anul Karim surah An-Nur ayat 30, Allah memerintahkan kita untuk menundukkan pandangan kita. Bolehkah seorang dai laki-laki mengajar dan memberikan tausiah pada khusus wanita dan tidak ada hijab antara dai dan murid-murid wanitanya? Ini pertanyaan pertama ya, ada dua pertanyaan. Baik, kalau masalah ilmu, majelis ilmu boleh, majelis ilmu, dan tidak berdua. Jadi walaupun ilmu, tapi kalau cuma si laki-laki guru dan satu murid perempuan tidak boleh. Namanya khalwat. Nabi SAW mengatakan tidak ada wanita dan laki-laki berdua kecuali yang ketiganya syaitan. Dilarang. Tapi kalau rame-rame, semuanya perempuan dan pengajarnya laki-laki dibolehkan. Karena ini terjadi di zaman Nabi SAW. Di dalam hadis Bukhari dijelaskan bahwasanya ada kalangan sahabiat perempuan berkata, ya Rasulullah, ini di depan laki-laki semua. Beliau berkata perempuan ini, ya Rasulullah, Anda seringkali mengkhususkan waktu buat kaum laki-laki dan Anda belum mengkhususkan waktu buat kami. Maka luangkanlah waktu khusus buat kami. Maka Nabi SAW pun mengkhususkan waktu buat mereka, dikumpulkanlah kaum wanita, lalu kemudian Nabi SAW menyampaikan hukum-hukum yang berhubungan dengan mereka. Sampai keluarlah sebuah hadis yang sahih, yang kata Nabi, diantaranya adalah wasiat Nabi, kalau seseorang diantara kalian meninggal anaknya 3, tidak ada seorang pun diantara kalian kaum wanita yang anaknya meninggal 3 sebelum balik, kecuali dia sudah dapat jaminan surga. Lalu ada sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana kalau 2 saja anak yang meninggal? Kata Nabi SAW, 2 juga masuk ke dalam surga. Lalu perawi hadis kita ini mengatakan, dari salah satu sahabat laki-laki yang sempat mendengarkan, saya yakin kalau ada wanita pun yang bertanya, 1 ya Rasulullah, maka Rasulullah juga akan mengatakan 1. Gitu kan. Tapi di sini hadis yang kita ingin ambil saksi bahasan adalah bolehnya, karena Nabi SAW berdiri di hadapan mereka, gitu kan. Ini berlaku kalau pengajarnya laki-laki yang hadirnya perempuan, tapi tidak berlaku sebaliknya. Tidak berlaku perempuan bicara di depan laki-laki, karena ayat yang menjelaskan tentang hijab turun kepada sahabat-sahabat yang datang bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Maka Allah Subhanahu wa taala menyuruh istri-istri Nabi menurunkan hijab, kain, dan akhirnya mereka bertanya di belakang kain itu. Jadi beda hukumnya. Kalau laki-laki pengajarnya seperti Nabi SAW sampaikan kepada para sahabiat, karena memang fitnah yang terjadi kalau laki-laki sendiri dan perempuan yang banyak itu lebih kecil dibandingkan kalau perempuan lalu yang hadir semua laki-laki, gitu kan? Maka ini hukumnya adalah kalau pengajarnya perempuan harus pakai hijab, itu yang ada. Yang kedua, apakah benar Ibnu Sina merupakan tokoh Rafidah dan sosialis? Ini pertanyaan yang bagus ya. Saya juga sebenarnya sebelumnya tidak tahu masalah itu awalnya, dan saya setelah mengumpulkan informasi ternyata betul. Ya, saya bahkan sekalian menyampaikan dalam pertemuan ini, kalau saya beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena pernah saya sebut nama orang ini pada saat di ceramah saya, judulnya Hiduplah Mulia dengan Islam. Itu saya sempat menyampaikan tentang kemuliaan-kemuliaan Islam, masa kejayaannya. Saya sempat menyebutkan nama Abdul Jabbar yang dikenal dengan Al-Jabar dalam ilmu matematika. Saya sempat sebutkan juga nama
Abbas bin Akhnas yang menemukan pertama sekali pesawat, dan terlintas di lisan saya waktu itu adalah Ibnu Sina dalam ilmu kedokteran yang dikenal oleh orang-orang barat. Ternyata pada saat itu saya belum tahu tentang Ibnu Sina sepintas, saya cuma tangkap dia dokter muslim. Setelah saya telusurin, ya setelah saya sampaikan dalam ceramah itu saya telusurin, ternyata saya temukan Ibnu Sina ini memang seorang Rafidhah, orang Syiah yang sangat benci dengan Islam. Dan memang dalam ilmu kedokteran pun ya, dia orang yang mempelajari filsafat, dia banyak sekali memiliki pendapat-pendapat yang aneh-aneh dalam masalah agama. Dan di ilmu kedokteran pun dia bukan orang yang sangat menonjol sebenarnya, karena banyak dokter-dokter yang lain pada saat itu yang memang lebih bisa ditonjolkan. Jadi yang saya tahu Allah alam itu beritanya benar, dan memang sebaiknya seorang muslim tidak menyebut lagi nama Ibnu Sina ini. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada, alhamdulillah. Saya suka kalau nggak bertanya. Tahu kenapa? Saya dapat pelajaran dari dosen-dosen saya di Madinah. Dan saya menganggap awalnya itu saya sempat kritis. Karena dosen kami dulu satu hari itu saya belajar 5 dosen yang masuk, 5 fak kuliah. Jadi setiap datang dosen waktunya 55 menit, 50 sampai 55 menit. Dosennya datang, begitu salam, tahmid, salawat, langsung masuk ke materi. Materi kita tentang hadis ini, 1, 2, 3, 4, 5, tulis di papan tulis, kasih tugas, 50 menit, padat keluar. Orang kalau mau bertanya, ya, jarang sekali dikasih kesempatan, ada dikasih kesempatan tapi jarang. Yang mau bertanya silakan kejar, kita kejar dosennya keluar dari kelas. Apa yang terjadi teman-teman sekalian? Karena umumnya orang kalau butuh pasti akan bertanya, dia akan keluar dari situ. Ternyata apa yang disampaikan oleh dosen, itu sangat berbekas dengan tidak adanya pertanyaan. Karena dikhawatirkan kalau materi sudah masuk nih, sudah terasa tersentuh secara imaniah, terasa nyaman, terus kemudian ada pertanyaan, misalnya kita bahas masalah sirah, ada yang tanya di ujung sana masalah asuransi, ada yang tanya misalnya masalah apa, jauh dari tema. Akhirnya konsentrasi antum yang tadi sudah fokus pulang membawa hadiah sirah tadi, sejarah yang luar biasa, kemudian di setengahnya atau seperempatnya terpotong dengan pertanyaan orang gitu. Kecuali sesuai dengan tema. Makanya saya sarankan teman-teman adab dalam majelis ilmu, kalau bertanya betul-betul darurat dan sesuai dengan tema. Karena antum jangan ngacoin informasi yang sudah ada. Kalau butuh pertanyaan di luar tema, tanya setelah selesai kepada ustadznya, itu lebih baik. Maka antum juga pulang dalam kondisi membawa. Saya rasakan manfaatnya sampai sekarang. Kadang-kadang subhanallah ada kisah yang disampaikan oleh dosen saya. Saya tamat tahun 1998 dari Madinah, alhamdulillah S1. Itu sampai sekarang ada banyak, bahkan wajah dosen saya masih ingat, kadang-kadang kebayang apa yang dia ucapkan, kisah-kisahnya, itu berbekas sekali ternyata. Karena kita waktu datang niatnya ikhlas mau belajar, dan kita tidak pecah dengan pertanyaan, kecuali darurat ya. Saya semenjak kuliah, mungkin saya bisa hitung jari saya bertanya sama dosen saya. Di antaranya saya tidak lupa itu ada dosen akidah di tingkat 3 kuliah, beliau jelaskan masalah Ya'juj Ma'juj, tanda-tanda hari kiamat, lalu saya angkat tangan, saya tanya waktu itu, Syekh, apakah ada dari manusia biasa seperti kita bergabung dengan Ya'juj Ma'juj? Itu saja pertanyaan saya. Karena memang saya waktu itu masih bingung. Yang lain saya usaha tangkap sesuai dengan dalil. Udah. Maka jawaban beliau tidak ada sama sekali. Karena ada hadis Bukhari yang menjelaskan salah satu dari Ya'juj Ma'juj tahu dia akan mati kalau sudah punya 1000 anak. Gitu kan. Itu ada bahasa sendiri tentang tanda-tanda hari kiamat. Antum bisa lihat di YouTube ada ceramah saya. Jadi sebenarnya memang pertanyaan itu penting. Kalau darurat sesuai dengan tema silakan, kalau enggak maka lebih baik kita pulang dalam membawa materi itu. Allahu a'lam. Mungkin sampai situ dulu. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada malam ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mengambil manfaat, dan yang paling penting bisa menjadikan sebagai panduan hidup kita, menambah iman kita, menjadi tambahan amal soleh di timbangan amal kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga semua yang sakit disembuhkan penyakitnya, semua yang terlilit utang dilunasi utangnya, semua yang belum dapat hidayah dimudahkan mendapatkan hidayah dan petunjuk, semua yang sudah dapat hidayah dimudahkan untuk mengamalkan. Seluruh muslimin di Syria, di Palestina, di Yaman, di Irak, di Myanmar, dimanapun mereka berada yang sedang tertindas, Allah berikan kemenangan, kemuliaan Islam. Allah kokohkan telapak kaki mereka, Allah ikhlaskan niat mereka, Allah terima para syuhada mereka, serta Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, dan juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahamurahannya menyatukan kita di surga firdausnya tanpa hisab, sebagaimana Ia satukan kita di majlis ilmu yang mulia ini. Kalau benar dari Allah, kalau salah dari saya mohon dimaafkan. Sampai ketemu insya Allah di bulan depan.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.